kenalan ya teman-teman sama Bang Jo. Iya, Sebutkan nama, cuma asal 15 orang kampus. kok. Enggak apa-apa langsung sebutin aja. Iya. Kalau kemarin 70 orang nggak mungkin ya Bang ya? Nggak mungkin kayaknya ya. Oke. Itu Bisa Gabriel teman-teman. di-kick habisnya ada 2 ya. Emang bisa nge-kick segede gitu? Waduh. Ya ini emang aneh-aneh Bang dia sukanya. Yuk kita kenalan satu-satu. Dimulai dari Gabriel dulu. Gabriel udah kenal ya sama Bang Gabriel Jo udah ya. kenal, Iskia dulu lu deh. aja yang belum aja yang belum. Iskia bisa Halo, kenalan, halo. sebutkan nama, asal kampus, Halo semester. Iskia, apa kabar? Iya, halo. Suaraku kedengeran nggak? Jelas. Kedengeran. Oh, oke, oke. Jelas. Halo. Sugeng Dalu, selamat malam. Sugeng Dalu gitu. Sugeng Dalu, Mas. Ya, kenalin namaku Hizkia. Yeah. Biasa dipanggil sayang. Sebelum kata sayang itu ada aku dan kamu. Berawal dari aku dan kamu. Begitu ada Habis itu aku, kita. ada saya. Iya dong. Ya, namaku Hizkia dari BPD Bang Jateng. Okay. Semester berapa? Selamat malam, Bang. Semester 6. Wih, semester 6. Masa-masa galau. Iya, siap. Oh, yoi. Mantap. Oke, lanjut. Siapa lagi nih? Aquila, Talita. Yuk, Talita, tampilkan wajah kamu, Talita. Tampilkan personamu. Siap. Pesona Indonesia. Iya. Oke, Aquila silakan. Kenalin, namaku Talita Masmu dari BPD Jateng. Oke. Thank you, Aquila. Semester berapa sekarang? Semester 4. Oh, semester 4. Oke, sip. Thank you. Mantap. Thank you, Talita. Lanjut ada Nathan. Alexander Channel. Kenalan? Oke, shalom. Oke, kenalin namaku Nathan dari Universitas Tigubang, semester 7. Oke. Siapa tadi? Alex ya? Nathan aja Bang. Oh, itu Alexander Channel tuh nama siapa tuh? Nama apa yuk? Oke, Nathan. Salam kenal. Oke, lanjut. Terima kasih Nathan. Ada Dina. Monggo Dina, bisa tampilkan personamu dan perkenalkan dirimu. Iya. Shalom. Iya. Halo, Shalom. Nama saya Dina Natalia dari Stikes Santa Elizabeth Semarang. Oke. Halo Dina. Ya. Oke. Stikesnya sama kayak Daniel, bukan waktu itu? Bukan. Thank you, Din. Bukan, Bang. Beda ya. Iya. Beda lagi nih. Siap. Lanjut. Dina, salam kenal. Kemudian ada Levita. Bisa kenalan dulu, Levita. Nama? Dengar jelas. Kelihatan sampai ke atas kan rambut juga kelihatan kok. Ya, teman-teman, saya Levita semester 8. Oke. Waduh, ini masa-masa perjuangan semester 8 ya. Oke. Siap. Levita dari kampus Unaki, Bang. Oke. Sip. Siap. Kemudian ada Elisa. Nah, Elisa Kristiani. Bisa kenalan, Ketin. Oke. Mana nih? Di-unmute dulu, Elisa. Ya, shalom. Namaku Elisa, sekarang semester 7. Iya. Kok ada yang gajilan sama genap ini kok nggak bersamaan? Jangan pusi. 7 sekarang, soalnya aku masuk angkatan genap. Oh, oke. Aku semester 7 sekarang karena aku masuk angkatan genap. Oke, ya. Saya coba cerna dulu ya. Masuknya yang bulan Maret tuh loh, Bang. Iya tahu. Dia masuknya di bulan masa semester genap itu. Ya, iya. Benar. Bang Ju semester berapa sekarang? Saya atau trimester? Sebenarnya malu saya katakan ini adalah aib keluarga. Sudahlah. Oke Bang, siap Bang. Terima kasih Bang. Halo Elisa, selamat kenal Elisa ya. Semangat terus ya. Iya. Kemudian ada Eunika Victoria. Nika, monggo boleh kenalan sama Bang Jo. Halo Nika. Halo Bang. Halo Nika. Shalom, perkenalkan saya Nike dari Universitas Dianuswantoro. Oh, oke. Semester berapa Nika? Semester 6. Oke, Nika, salam kenal. Thank you Nika. Kemudian ada Hillary Clintonia.
bisa ditampilkan Ini beneran wajahnya. loh, satu-satu loh. Ya Hillary, halo. Di-unmute dulu Hillary. Hillary Clinton. Di-unmute dulu, itunya belum di-unmute mic-nya. Iya. Iya. Perkenalkan, nama saya dari Stikes Panti Plaza. Dari Stikes juga ya. Oke, semester berapa? Semester 4. Semester 4. Oke. Thank you Hillary. Thank you Hillary. Kemudian ada Iren Maretina. Mari Iren Maretina bisa menampilkan wajahnya. Wih. Halo, shalom. Shalom. Perkenalin nama saya Irena Maretina dari Bank Jateng. Oh, oke. Bang Jateng. Itu Bang, itu benar-benar nama Bang apa nama kuliah? Taruh yang mana nih? Nama kuliah tapi ada banknya juga. Oh, oke. Sip. Nama semester apa, Ren? Semester 2. Oh, baru. Baru tuh. Maba. Masih newbie nih, masih newbie. Oke, Ren. Terima kasih. Siap. Thank you, Iren. Terus siapa lagi nih? Kasihan Halawa. Ya. Monggo kasih. Halo, shalom. Shalom. Perkenalkan saya Kasih. Saya dari Stikes Elizabeth Semarang. Oh iya, Ranias ya? Iya. Iya, oke. Halo Kasih. Thank you Kasih. Kemudian ada siapa lagi nih? Lydia Sabdoanto. Lydia. Oke, shalom teman-teman. Halo, shalom Lydia. Sebelumnya aku minta maaf karena aku ini pakai laptop jadi nggak bisa pakai kamera. Oke, nggak apa-apa Lydia. Nggak apa-apa, aku nggak dosa kok Lydia. Ya. Oke, perkenalkan nama aku Lydia. Aku dari Unika Skio Pranata. Oke. Kalau ingin membayangkan wajahku, aku cantik, rambutku sepundak. Ya iyalah cantik. Kalau ganteng ya. Kalau senyum, masa namanya Lydia cowok. Pusing aku. Ya siapa tahu dikiranya cowok. Kita nggak tahu kan. Siapa perempuan nama malamnya Lydia, taunya nama lakinya Yanto kan kita nggak tahu. Oke, terima kasih. Thank you Lydia. Terus ada lagi Elizabeth Priska. Ya, mari Priska tunjukkan pesonamu. Ini kayak bachelor ya. Kok bisa Bang? Ya, halo Elizabeth. Shalom. Shalom. Perkenalkan, saya Elizabeth Priska dari Stikes Panti Wilasa, semester 2. Semester 2, waduh, banyak juga semester 2 ya di sini ya. Oke, semoga bertahan ya sampai akhir ya. Bertahan dari apa Bang? Ya bertahan dari segala ujian yang ada. Harus strong. Yes. Strong Kak. Anak Stikes sekarang ini lagi dibutuhin banget habisnya. Iya benar. Iya. Oke, semangat Priska. Thank you. Terus terakhir nih ada Yusa. Ya, boleh kenalan Yusa, tampilkan wajahmu. Ada cowok lagi. Mana dia? Puji Tuhan. Yusa. Yusa. Kayaknya Ayo, lagi jualan deh ini nih. Kembaliin sendoknya, Mama udah nyari. Mana sih orangnya? Yusa. Suara siapa nih? Udah kelihatan belum? Udah ya? Belum. Udah. Halo Yusa. Kenalan Yusa. Halo. Hai Isak ya. Maaf sinyalnya ngelak-ngelak. Enggak apa-apa. Perkenalkan nama saya Isak Riam Jeka dari Unisbank. Semester apa? 6. 6, siap. Oke Isak, thank you Isak ya. Thank you Yusa. Thank you. Oke. Teman-teman, di sini kita akan mau sharing ya. Bang Jo ini akan juga tahu kondisi PMK teman-teman semua. Jadi UHOP terus rindu untuk menjadi wadah buat teman-teman untuk bisa menjawab kebutuhan PMK di sini. Nah, teman-teman feel free aja, cerita aja apa yang perlu diceritakan untuk Bang Jo bisa kasih
saran atau untuk kita juga bisa lebih banyak belajar untuk PMK. Nah, mungkin ada yang mau memulai dulu untuk mau cerita tentang PMK-nya, kondisi PMK-nya. Untuk teman-teman yang nggak sharing, nanti teman-teman mute-nya bisa dimatikan dulu ya. Oke. Yuk, monggo. Apakah ada teman-teman? Monggo teman-teman. Kalau Gabriel udah pasti panjang dia, udah. Iya, panjang. Udah 2 minggu yang lalu dia udah cukup panjang gitu. Dia udah cukup panjang, apalagi terusin sekarang lagi. Bisa besok kita selesai nanti. Dia conclusion aja Bang nanti Bang. Oke, siapa teman? Siapa ya? Apa aku pilih aja ya teman-teman ya? Boleh. Mungkin dari ini dulu deh. Nika Udinus deh. Iya. Nika mungkin bisa sharing apa sih yang terjadi di PMK Udinus saat ini, di persekutuan online kalian, atau ada pergumulan apa sih sebenarnya di PMK Udinus? Mari Nika bisa sharing, monggo. Oke, terima kasih waktunya. Ya, gimana? Jadi kan karena COVID ini kan kami nggak bisa, ya kita semua sulit untuk ke kampus. Nah, terus kalau dari Udinus tuh kami ngadain namanya persekutuan doa online. Nah, kita ada 2 metode gitu Bang. Jadi yang pertama kita bagi per grup gitu kayak cell group. Nanti ada satu yang leader yang ngasih materi firman Tuhan tuh jadi sama semua tiap grup. Nah, nanti baru mereka bisa sharing tapi per grup gitu. Terus kalau yang metode kedua itu kita kayak undang satu pembicara gitu buat sharing dan nanti bisa tanya jawab gitu. Tapi kalau yang aku rasakan, mungkin aku juga mau tanya ini sih Bang. Kalau pakai metode yang pertama yang mungkin sharing di dalam kelompok itu kayak teman-teman dari Udinus tuh masih kurang open dan yang ikut dikit gitu. Tapi setelah dicoba pakai metode yang kedua yang maksudnya rame-rame gitu, kita undang satu pembicara aja dan ada sesi tanya jawab, mereka yang ikut lebih banyak gitu. Pertanyaan pertama. Menurut Bang Jo gimana? Oke. Ya, sebelumnya aku ini dulu ya, ngomong dulu sama teman-teman dulu ya. Aku bukan bukan menjadi seorang ahli yang bisa jawab semua pertanyaan, dan pasti juga jawaban teman-teman juga nggak semuanya akan terpuaskan, gitu kan. Karena kita bisa lihat dari perspektif yang beda-beda, gitu kan, perspektif yang beda-beda. Dan aku sendiri juga waktu dulu kuliah, ya aku pasti kuliah lah ya, masa tiba-tiba gede gini kan nggak mungkin juga ya. Aku juga ngedirin PMK di kampus aku kan, dulu belum ada PMK di tempat kampus aku dulu, terus juga ngalamin dinamika PMK pecah karena gerejanya pecah, PMK-nya ikut pecah gitu kan. Ngalamin dinamika jemput dari kos ke kosan juga gitu ya, ngalamin dinamika kayak tadi soal kenapa kalau pembicara tamu jauh lebih banyak penggemar daripada kalau misalkan pembicaranya dari rumah sendiri atau acara doa gitu ya. Which is itu kalau saya ditanya sama teman-teman yang lain itu klasik banget, ya nggak sih? Teman-teman pernah ngerasa bahwa kalau misalkan acara doa contohnya gitu ya, doa semalaman, yang datang pasti sedikit. Nggak mungkin yang datang banyak tuh jelang, itu mujizat Tuhan banget itu kalau misalkan pas lagi pede semalaman, terutama ya semalaman suntuk yang berdoanya malam ini, aminnya besok pagi itu, nah itu jarang banget gitu loh, banyak, nggak mungkin. Nah, aku bicara soal kalau misalkan, benar nggak sih kalau misalnya aku pikir bahwa yang kamu tanya itu sebenarnya adalah kalau misalkan dari kita sendiri, acara internal kita sendiri, kita nggak terlalu banyak, tapi kalau misalkan kita ada pembicara dari luar, itu jauh lebih banyak. Bener nggak sih? Itu pertanyaan kamu sebenarnya? Iya. Nah, kalau boleh jujur, itu juga yang dialami sama gereja sebenarnya, ya nggak sih? Kalau gereja nih, kalau misalkan pembicaranya sendiri, sedikit. Tapi kalau misalkan datang Raditya Olowan, gile, penuhnya minta ampun gitu kan. Selalu begitu, dan fenomena itu nggak cuma terjadi di PMK, fenomena itu terjadi di semua orang. Nah, berarti kesalahannya di mana? Bukan salah siapa-siapa sih sebenarnya, tapi mungkin harus ada sesuatu yang kita evaluasi. Yang kita evaluasi apa? Kenapa orang datang ke PMK? Itu dulu. Kenapa orang harus datang ke PMK? Menurut kamu kenapa orang harus datang ke PMK?
Kayak kita ngobrol, ini bukan kayak webinar. Jadi kita ngobrol, hanya ngobrol. Apa? Kenapa harus orang harus datang ke PMK? Menurut kamu kenapa? Kalau menurutku pribadi sih ya Bang, karena yang pertama sih, kita kan di universitas kami minoritas. Jadi melihat biar teman-teman tuh semakin dikuatin gitu. Nah, karena betul. Ya saling berkumpul dan kita biar imannya tuh semakin kuat gitu, nggak malah nanti jadi yang terhilang gitu. Betul. Harapan kita itu kan. Iya. Tapi kenyataannya nggak seperti itu kan. Harapan kita tuh gini. Orang-orang, ini saya yakin kalau saya tanya sama teman-teman semua, paling nggak 80% atau 99,9% mungkin. Tapi kayaknya saya salah gitu ya. Mungkin itu cuma kampus saya aja. Kalau teman-teman, kalau kampus saya, jangankan gitu Bang. Pokoknya setiap Jumat jam 12 itu, pokoknya begitu PMK, itu pintu kelas sampai orang tuh berebut masuk gitu loh. Wah, sampai kita nggak bisa handle lagi. Mungkin kalau kampusnya teman-teman mungkin gitu. Kalau kampus saya waktu dulu enggak. Kampusnya teman yang tadi juga nyebut kayaknya enggak. Tapi jujurnya harapan kita adalah yang tadi disebutin. Harapan kita tuh adalah kita tuh bikin PMK adalah supaya saudara seiman, udah kita adalah orang yang minoritas di kampus, jumlah kita nggak banyak, dan banyak juga orang-orang yang dari daerah-daerah juga, seharusnya kita merasa jadi satu keluarga kan di PMK ini. Dan tempat PMK ini jadi tempat di mana kita bisa saling curhat, saling ngobrol, dan juga kita bisa saling menguatkan. Itu sesuatu yang gunanya komunitas. Tapi kalau mau jujur, kenapa mereka nggak merasa seperti itu? Kalau menurut kamu, kenapa mereka nggak merasa seperti itu? Halo? Ini masih ada orangnya kan ya? Kalau menurut kamu kenapa mereka nggak merasa seperti itu? Kan kita pengen orang itu kan datang ke tempat kita, datang ke PMK. Kita tahu bahwa sebenarnya ada kepentingan, ada keperluan, ada needs-nya mereka gitu loh. Untuk mereka datang ke PMK ini. PMK ini kan keluarga, kita ini kan keluarga. Nah, kenapa mereka kok nggak merasa bahwa PMK ini menjadi satu kebutuhannya mereka? Menurut kamu kenapa? Karena kalau menurutku ya Kak, masih ada beberapa orang tuh yang memang cocok gitu kan, maksudnya merasa dia begitu masuk PMK tuh langsung kayak klop dan ngerasa kayak keluarga. Tapi ada beberapa orang itu yang aku lihat kayak juga dari dalamnya sendiri itu dia kayak masih kurang nyaman dan menemukan kenyamanan di komunitas lain. Gitu. Puji Tuhan kalau misalkan dia nyaman di komunitas lain. Dalam arti komunitas rohani ya. Kita ngomong kan ini komunitas rohani. Bukan gini, dia mendapatkan kenyamanan di komunitas panjat pinang. Loh, itu bukan ini loh. Itu jadi itu beda gitu kan. Tapi kan kita pengennya kan ini kebutuhan rohani kan. Saya yakin kok dari sekitar 20 orang yang hadir di sini, kita semua sebagian besar ngalamin apa yang dia tanyain ini sebenarnya. Iya kan? Tapi tadi udah dijawab tadi sebenarnya. Kenapa mereka merasa it's not belong to them? This PMK is not belong. Apa mereka nggak merasa belong di PMK kalian? Karena mereka nggak ngerasa mereka adalah bagian dari bukan merasa bagian dari keluarga. Kita tuh gini, aku tuh cerita gini tuh karena ini mungkin aku share dari pengalaman yang pernah aku alamin bersama teman-teman PMK juga. Karena waktu aku udah lulus juga, aku tetap diminta involve di PMK karena ya itu tadi aku cerita. Semua orang jadi, wah Bang, PMK kita kok nggak sebaik kayak waktu dulu. Sebenarnya PMK kita baik atau tidak itu bukan tergantung dari kita. Itu problemnya. Kita seringkali ngerasa bahwa itu adalah bagian dari kita, padahal enggak. Tapi gimana kita treat mereka as a family? Gimana kita treat mereka sebagai keluarga? Tapi Bang, aku juga udah berusaha kok Kak. Aku udah WA, aku udah coba ngajak. Kalau misalnya mereka udah punya masalah juga aku coba untuk involve. Nah, aku nanya sama teman-teman. Kalau teman-teman di rumah, pada waktu balik ke rumah di rumah masing-masing punya adik dan kakak, punya saudara-saudara kan, punya adik dan kakak. Kalian pernah berantem nggak? Atau kalian selalu, karena kami adalah keluarga Tuhan, kami nggak pernah berantem, kami selalu menyelesaikan masalah dalam keluarga baik-baik saja, kami selalu saling mengalah. Ada nggak berantemnya? Ada Bang. Ada. Ada yang ngerasa nggak cocok juga kan? Dan kalau berantem bisa juga pergi keluar rumah kan? Orang ngerasa seperti itu juga kan? Iya. Itu yang terjadi sebetulnya mereka ketika mereka nggak belong di dalam PMK-nya kalian. Jadi apa harus dilakuin?
treat them as a family. Ketika mereka ngerasa bahwa mereka butuh waktu untuk mereka butuh sendiri, kasih mereka waktu. Ketika mereka lagi ngerasa butuh teman untuk mereka didoain, at least memberikan perhatian dari jarak jauh, jangan pernah lepasin genggaman kalian sama mereka. Pada waktu mereka saat ini membutuhkan makanan, apakah pada waktu mereka lagi butuh pertolongan? Pertanyaannya, apakah PMK hadir nggak buat mereka? Seringkali itu kita kejebak gini loh. Mungkin nggak terjadi sama kalian ya, saya cuma cerita. Pada waktu kita lagi butuh masa, dalam tanda kutip, kita butuh orang banyak, kita akan memberikan perhatian, woi, jubur banyak, wah pokoknya ini. Tapi ketika kita tahu bahwa orang itu ngerokok, orang itu nggak bener, orang itu juga karakternya jelek, dan segala macam, dan kita tahu bahwa orang itu susah banget untuk diajak PMK, kita akhirnya nggak terlalu semangat juga untuk ngajakin dia, dan kita biasa aja. Dan akhirnya dia ngerasa, oh ternyata dia ngajakin PMK tuh ada maunya, ada agenda terselubungnya. Dia ngajakin gue, dia tuh dekat sama gue karena dia pengen gue datang ke PMK dia. Kalau gue nggak datang ke PMK dia nggak akan dekat sama gue. Padahal yang harus kita lakuin adalah apa? Bukan masalah dia mau datang ke PMK kita atau enggak. Pokoknya kita tahu bahwa dia adalah pengikut Kristus, dia adalah anak Tuhan. Bagian saya adalah mengasihi dia dan memberikan perhatian karena tadi apa? Karena dia adalah keluarga. Soal dia karakternya jelek, soal dia gimana, itu bukan urusan saya. Soal dia nggak mau datang ke PMK, nggak masalah. Yang penting apa? Bagian saya memberikan perhatian sama dia. Bagian saya adalah selalu taking care of him atau her untuk saya bisa, karena dia adalah bagian dari keluarga kita dalam Kristus. Nah, soal nanti dia akan datang ke PMK atau enggak, sebetulnya itu adalah apa? Keputusan di tangannya dia sebetulnya kan? Itu tangannya dia. Nah, pertanyaan sekarang gini tadi, yang kamu fokusin adalah, kalau misalnya ada pembicara dari luar, Bang, justru Bang, itu banyak banget nih yang datang gitu lah. Nah, pakai kesempatan pada waktu ada pembicara tamu itu, untuk apa? Untuk merangkul mereka kembali, untuk deketin mereka. Udah Bang, aku udah pada waktu mereka datang lagi, aku udah deketin mereka, aku udah rangkul mereka, udah bilang, datang lagi ya minggu depan ya, kita kan keluarga, kita PMK, kita fun kan. Nah, pertanyaannya, apakah pada waktu kita ngomong gitu, itu adalah pada waktu di lingkungan PMK aja, atau pada waktu kalian udah masuk ke kuliah lagi, omongan kalian itu masih tetap berlaku atau enggak? Itu diuji dari pada waktu PMK sudah selesai. Tingkah laku kalian diuji pada waktu kalian udah nggak bersama-sama dengan PMK lagi. Pada waktu misalnya jam PMK udah selesai, Senin sampai Jumat udah kembali lagi ke kuliah, orang melihat hidup kalian. Orang melihat kalian. Apakah kalian tetap getol untuk ngajak mereka untuk ingat firman Tuhan? Apakah kalian masih getol itu masih rajin ya? Kalau kalian masih rajin untuk deketin mereka, memberikan perhatian sama mereka, ketika mereka lagi kesusahan, apa kalian ada di sana? Tapi juga jangan terus bergantung sama pembicara dari luar, karena pembicara dari luar nggak tahu apa yang sedang kalian gumulin. Tapi pembicara dari luar bisa jadi kesempatan untuk kalian bisa kumpulin lagi orang-orang yang udah lama nggak datang lagi ke PMK. Jangan jadikan event jadi alat hanya untuk mengumpulkan massa, tapi jadikan event sebagai platform untuk memberikan perhatian lebih pada orang-orang yang udah lama nggak kalian sentuh. Bahaya, karena begitu event nggak ada, bubar. Kayak gereja hari ini. Begitu gereja nggak bisa didatangin lagi, bubar tuh jemaatnya. Ada yang pindah agama, ada yang bermilih jadi agnostik. Udah hilang aja dari gereja. Puji Tuhan kalau dia ke gereja lain itu masih puji Tuhan kalau kata aku. Tapi kalau dia pindah dari gereja jadi ke gereja bawang atau gereja bapau gitu ya, yang kayak minggu bawang, itu bahaya, tanggung jawab kita. Nah, kalau kata aku sih begitu. Jadi kalau kamu khawatir bahwa kenapa ya Bang ya lebih banyak daripada waktu luar, itu fenomena yang biasa. Memang seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah ketika orang jadi lebih banyak datang ke PMK kalian karena ada pembicara tamu itu, apa yang akan kalian lakuin? Tetap fokusnya adalah, jangan fokusnya karena butuh mereka datang ke PMK, tapi fokusnya adalah karena kita care sama mereka secara pribadi. Dan yang satu lagi yang kalian jangan lupa adalah gini, seringkali kita maksain idealisme kita ke mereka untuk mereka ngerti doktrin yang kita bawa atau ngerti kebiasaan kita. Pada waktu kita deketin mereka, contoh. Saya nggak menghakimi orang yang mungkin di antara kalian ada, atau mungkin kita juga ketemu sama orang tersebut. Misalkan ada yang merokok di sini. Kayak ada merokok di sini. Kita jangan maksain ke mereka bahwa gini,
merokok tuh dosa. Tuhan tuh berkata kamu jangan merokok. Pokoknya kamu jangan merokok. Kalau merokok tuh pokoknya akan masuk neraka. Begitu mati kamu akan masuk neraka gara-gara rokok. Kita tuh soal dia merokok atau tidak merokok, apakah itu memutuskan kita untuk jadi teman buat dia? Kan enggak kan? Orang tuh berhenti merokok bukan karena kita yang ngomong. Orang tuh berhenti merokok karena apa? Dia mengambil keputusan karena dia melihat bahwa ternyata merokok tuh nggak ada gunanya. Tapi dia berhenti merokok bukan karena ada yang ngomongin, karena dia menyadarinya sendiri. Gimana caranya supaya dia sadar bahwa itu salah? Ada orang yang mau jadi teman dia dan jadi teladan buat dia bahwa tanpa merokok pun juga kita bisa lebih produktif jadi orang. Kita bisa lebih berkati banyak orang. Kita masih bisa memberikan perhatian buat dia. Terus buat apa gue ngerokok kalau gitu? Ngerti nggak maksudnya di sini? Bukan berarti harus gini. Oh iya berarti bang orang ngerokok itu berarti gak dosa ya bang ya? Bukan masalah dosa atau nggak dosa di sini. Ini bukan poinnya, bukan itu. Tapi masalahnya adalah gini. Kalau kita pengen ada orang hidupnya berubah, berikan diri kamu pada hidupnya dia. PMK itu sebetulnya adalah bagian yang Tuhan kasih, yang Tuhan izinkan ada di kampus untuk kita semua orang-orang percaya ini memberi hidup buat orang-orang lain, buat mereka. Itu sih kalau kata aku. Gimana? Kalau ini ngerti nggak apa yang aku coba untuk ungkapin sama teman-teman di sini? Ngerti bang, ngerti. Oke. Ya. Oke. Boleh pertanyaan lain mungkin ada lagi? Mungkin Nika ada lagi pertanyaan nih Kak. Itu pertanyaan kompleks banget ya Bang yang kita omongin juga waktu di Kucingan tuh angkringan tuh ya Bang. Iya. Juga betul. Ngobrol itu juga. Betul. Ada lagi mungkin nih Kak. Dan apakah omongan saya ini akan langsung jadi simsalabim langsung jadi baik terus ini? Enggak juga kok. Tapi motivasinya kita yang dipertanyakan sebenarnya. Gitu. Oke, apa lagi? Kalau boleh tanya lagi, maaf ya banyak tanya ini. Apa-apa. Yang tadi Bang Jo bahas tentang ngerokok. Nah, aku tuh sempat mendekatkan diri itu ke beberapa anak yang emang mereka Kristen tapi mereka pergaulannya karena masuk ke satu jurusan tuh mereka jadi ngerokok dan minum dan lain-lain. Nah, emang kayak sharing aja, sering aku ajakin ketemu dan ada beberapa itu yang ikut dan mau gitu. Tapi dari teman-teman yang udah terbiasa datang ke PMK itu kayak responnya itu kayak jadi anti sama mereka. Kayak malah memandang sebelah mata kayak kan kamu gini kayak nuduh dan lain hal. Itu gimana ya Bang? Oke, saya mau kasih sesuatu yang ekstrim dan ini saya selalu lempar ke gereja. Anggaplah kita keluar dari kotak kita PMK ya. Anggaplah kita semua di satu gereja nih. Sekarang saya tanya, kalau misalnya kita lagi di gereja nih, kita ini ada berapa orang? 22 orang. 22 orang ini kita ada satu gereja, satu gedung yang sama, di gereja yang sama. Terus saya datang bawa waria. Apa yang akan kalian lakuin? Kalau kalian tebak, pasti kalian akan ada orang yang sebelah mata, ya nggak sih? Ya ampun, banci datang. Ya ampun, tuh kenapa orang itu datang? Dan akhirnya kita agak ngejauh. Ada yang dekat sama mereka, halo, sambut mereka dengan baik ada. Tapi ada juga beberapa dari kita yang memandang mereka sebelah mata. Bener nggak sih? Atau enggak? Atau 22 orang ini, oh enggak bang, kita penuh dengan kasih Kristus. Karena Yohanes bilang bahwa melalui kasihlah engkau adalah murid-muridku sama seperti aku mengasihi engkau. Apa kalian semua 22 orang itu 100% seperti itu? I don't think so. Pasti kalian ada berada di sebelah mata, ya kan? Pasti kalian juga ada yang melihat bahwa apakah dia orang yang layak untuk masuk ke rumah Tuhan, sedangkan mereka adalah orang yang berdosa. Ini kok jadi drama radio ya? Ya tapi kayak gitulah ya gitu kan. Pasti ada kayak begitu. Nah, pertanyaannya gini, kenapa ada orang-orang yang memandang sebelah mata? Kenapa pada waktu ada orang yang ngerokok, terus ngerasa bahwa, kok mereka datang? Itu berarti, kalau saya akan lakukan gini. Toh kan nanti kan yang masuk ke pemuridan kita kan, atau masuk ke yang pembinaan secara khusus, ya one on one-nya, atau setiap kampus beda-beda caranya. Pemuridan itu ada yang one on one, ada 1-12, ada yang punya kakak rohani, gitu kan, ada model seperti itu kan.
Itulah tugas kita sebagai kakak rohani untuk ngasih tahu ke adik-adik rohani kita bahwa kita tetap harus mengasihi mereka apa adanya. Hubungan kita sama Tuhan diuji bukan dengan seberapa banyak ayat yang kita hafal. Hubungan kita dengan Tuhan diuji kita bisa menerima kekurangan orang lain. Ketika kita nggak bisa terima orang yang ngerokok itu datang ke PMK kita merasa bahwa diri kita lebih benar daripada orang itu. Nah, kalau misalnya kamu nemu sama kelompok-kelompok seperti itu, bagian kamu apa? Ngumpulin mereka, kayak tadi saya bilang. Kakak rohani yang dewasa rohani, memberitahukan apa yang benar, dan belajar untuk apa? Mengasihi mereka. Itu baru rokok loh. Belum kalau misalnya ada yang kosan, di si kosannya, misalkan di kosan cewek atau di kosan cowok, bawa pacarnya masuk ke dalam kamar. Apa yang kalian lakuin? Apa kalian akan bilang itu bezinah lalu kalian akan jauhin dia? Lalu apa bedanya kita sama orang Farisi dong kalau kayak begitu caranya? Mereka juga berhak mendapatkan keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan buat sama kita kan. Saya nggak bilang bahwa kita harus maklumi dosanya. No, saya bukan juga pecinta orang yang dengan kata quote bahwa bencilah dosanya, kasihilah orangnya. Saya bukan pecinta quote itu. Tapi saya adalah pecinta firman yang firman mengatakan bahwa gini, kasihilah mereka sama seperti Yesus juga mengasihi mereka. Ini kalau saya boleh kutip ya dari kitab Yohanes. Gibri boleh koreksi kalau saya salah. Waktu Tuhan Yesus bilang gini bahwa kasihilah, marilah kita saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kalian. Waktu Yesus ngomong itu ke 12 muridnya. Murid-muridnya ngerti banget apa yang Yesus bilang bahwa sama seperti aku mengasihi kalian. Di situ ada Yudas Iskariot. Di situ, dan orang tahu Yudas tuh soal duit kayak gimana. Di situ ada Petrus yang cuma bisa jago ngomong, tapi nggak pernah jago tindakan. Dan orang juga nggak tahu bahwa ampun Petrus tuh so tahu banget. Ada yang namanya Yohanes yang ngerasa so kenal so deket SKSD banget sama Yesus. Walaupun sebenarnya mungkin dia nggak deket banget sama Tuhan, tapi dia ngerasa bahwa dirinya paling deket. Dan mereka 12 itu nggak ada yang sempurna, tapi mereka kena banget tuh Yesus bilang ini. Sama seperti aku minta engkau saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kalian satu demi satu tanpa memandang kalian berbeda. Artinya apa? Yesus tuh mengasihi itu dia tahu kekurangannya masing-masing, tapi Yesus mengasihi mereka secara murni, gak ada agendanya. Bagian kita pada waktu kita ketemu sama kelompok orang yang menjauh atau misalkan ngerasa ada mendatangkan sebelah mata, ya kita orang yang dewasa rohani mengajar kepada mereka kasihnya Yesus yang sempurna. Dan mungkin itulah penyebabnya kenapa orang gak mau datang ke PMK kita. Karena mereka ngerasa, gue kotor. Gue sih kotor. Gue gak bersih. Gue datang ke PMK, orang-orang suci semua di situ. Gue sih orang yang gak bener lah. Ngapain juga bisa datang ke sana kan gak diterima juga. Gitu. Gimana? Menjawab? Terjawab, Bang. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Neil. Nih Kak, ini ada lagi Bang yang tanya dari Elizabeth Priska. Ya, Elizabeth. Dia tanya dari Stikes Pantiwiloso nih Kak tadi. Oh iya, gimana? Dia bilang, jadi gini Kak, PMK kami seperti jalan di tempat, kurang koordinasi, kurang semangat, juga ada sekat antara kami anak asrama dan yang di luar asrama. Padahal sebelumnya saya telah telusuri, karena saya baru maba di PMK sebelumnya lebih aktif dan lebih terbuka dengan kampus lain. Jadi kami punya relasi dan saling kenal. Nah, di situasi kondisi ini saya bukan siapa-siapa dan nggak punya posisi di PMK. Selain berdoa, apa saja yang harus saya lakukan? Oke. Ya, oke. Aku juga lagi baca nih. Iya. Oh, baru maba. Oke, ngerasa bukan siapa-siapa. Ya, lakuin apa yang kamu bisa lakuin. Kalau kamu ngelihat ada yang kayak begitu, ada yang ngelihat bahwa kurang koordinasi dan kamu bukan siapa-siapa, apakah kalian itu menghentikan langkah kamu untuk memperhatikan orang lain atau langkah kamu untuk jadi inspirasi buat orang lain? Buat saya sih enggak sih. Justru karena kita nggak menjabat apapun di PMK, itu membuat kita jadi lebih bebas untuk bisa mendekati siapapun, ya nggak sih? Benar-benar. Kalau misalkan nih saya sama Daniel datang ke satu tempat. Orang tahu Daniel ini ketua PMK. Orang nggak tahu siapa saya. Saya cuma mahasiswa baru misalkan gitu.
Udah apa tuh ngeliat Daniel, Pak Pendeta, apa kabar lu pendeta? Lu mah orang suci lah. Iya kan? Pasti gitu kan? Mostly kan kita pada waktu kan aku dulu digituin gitu kan. Wah, lu mah hebat lah. Waktu zaman aku kuliah dulu malah zaman reformasi. Pada waktu itu kita turun ke lapangan, kita demo. Sebelum demo silakan berdoa dulu. Yuk Jo, lu doa Jo, lu kan ketua PMK Jo, lu yang doa. Disangkanya gue yang paling itu kan paling suci banget gitu kan. Selalu kan gitu dianggapnya. Tapi kalau gue datang sama Daniel dan gue mahasiswa baru dan Daniel adalah ketua PMK, Daniel mungkin agak dalam tanda kutip, agak ditolak dalam tanda kutip karena status dia sebagai ketua PMK. Tapi kan saya enggak. Saya bukan pengurus PMK. Bagian saya apa? Bagian saya, kalau misalkan betul peduli sama orang itu, kalau memang kita peduli bahwa nggak ada koordinasi, kurang semangat, yuk kenapa nggak kita ambil bagian untuk walaupun saya bukan siapa-siapa, kita jadi teman sama mereka, terus kenapa sih kurang semangat apa? Karena biasanya kekurangan semangat itu karena ada masalah di dalamnya. Kita nggak bisa menyelesaikan semua masalah di dalam dunia ini, tapi kalau paling nggak kita bisa ngambil bagian untuk menyelesaikan satu masalah kan. Apapun itu, karena ini kan pertanyaannya nggak terlalu spesifik. Jadi saya juga nggak bisa kasih jawaban yang spesifik juga. Teman, buat saya gini, justru karena kita belum menjabat apapun di PMK, itu jadi alat kita yang Tuhan izinkan untuk kita jadi berkat buat mereka, sehingga kita bisa menjadi alat penyatu buat mereka. Yang kurang koordinasi, yang kurang semangat ini, walaupun kita mungkin anak asrama dan mereka ada di luar asrama, pakai setiap kesempatan kita bisa jalin relasi sama mereka. Gitu kalau. Siap Bang. Memang kuncinya di relasi ya Bang, berarti ya Bang ya? Iya, selalu relasi. Nggak ada ruginya kok untuk berhubungan sama siapapun. Sampai berhubungan yang maksudnya sama orang yang di luar Yesus pun juga nggak ada salahnya kan kita berkenalan sama mereka kan. Gitu. Benar banget. Mantul Bang. Terus udah mungkin Rizka ada pertanyaan lagi sebelum ke teman selanjutnya? Oh thanks Kak, berarti sudah paham berarti, puji Tuhan. Oke. Lanjut Yusa. Nah Unis Bang nih. Oke. Bisa di-sharingkan Mas Yusa? Yuk. Monggo. Hajar Sat. Kan karena saya juga udah semester tua, jadi dulu saya bukan ketua dan sekarang bukan siapa-siapa lagi. Jadi memang dulu tuh yang kurasakan ya kita ibadah terus, kita saling menjaga relasi, kita penerimaan walaupun mereka tanda kutip masih ngerokok lah, masih beli istilahnya ya masih susah lah. Tapi sekarang problem di PMK ini, PMK Sianunis Bang, kering dan seperti nggak ada pergerakan dan nggak ada semangat itu Bang. Mungkin aku boleh minta saran dari Bang Joe atau dari saran teman-teman, bagaimana sih cara menjaga mereka? Kalau aku saknya dulu pernah ngalamin kayak gini, yang aku cerita waktu aku udah kerja, terus akhirnya aku dipanggil lagi sama PMK gitu loh, karena mereka ngalamin hal yang tadi Yusak cerita gitu kan. Terus apa yang aku lakuin? Aku ngajak mereka makan-makan Sak, karena di mana mulut terbuka hati terbuka Sak, selalu begitu Sak rumusnya Sak. Makanya Yesus selalu ngajaknya makan ikan Sak, tapi ikan mahal ya. Ya udahlah kita ngajak makan roti aja lah ya. Kucingan Bang, kucingan. Nah, makan kucingan boleh. Apalah pokoknya sejenis makanan, pisang goreng minimal gitu kan. Pokoknya ngajak mereka kumpul, ngajak makan-makan. Jadi ngajak pengurus-pengurusnya ketemuan, kita makan bareng. Bang mau ngomongin apa Bang? Enggak, makan aja, kita makan-makan aja. Terus mereka udah saling lihat-lihat gitu, karena biasanya mereka kalau ada masalah, saling punya masalah kan mereka saling lihat-lihatan gitu. Kok sini ada di sini sih, kok ada di sini. Tapi karena menghormati Yusak sebagai ketua PMK yang pernah menjabat dulu, mereka datang karena menghormati Yusak. Pakai kesempatan itu untuk kalian mau bisa ngumpulin mereka. Nah, pada waktu mereka udah makan, ingat loh, orang timur tuh, orang Asia tuh kalau misalnya udah dikasih makan, mereka menghormati siapa yang memberi makan. Kok itu kayak, sudahlah ya, nggak usah dipikirin. Tapi ya memang itu terjadi seperti itu gitu kan. Mereka pasti menghormati orang yang memberi makan, sehingga mereka akan mendengarkan apa masukannya. Tapi apakah akan menurut 100%? Enggak juga. Nanti mereka akan ngeluarin pendapat segala macam. Tapi intinya gini, tarik mereka dari komunitasnya, ajak mereka ngobrol dari hati ke hati, dan cari masalahnya di situ. Waktu itu aku pernah ngalamin kayak gitu juga. Aku coba untuk ngumpulin pengurusnya. Terus ternyata dari pengurus itu udah aku ngajak makan, mereka mulai terbuka, tapi nggak semua dari mereka juga mau ngeblend jadi satu.
gitu. Mereka tetap merasa udahlah, kita udah nggak ada harapan lagi PMK kita udah begini-begini aja. Dan dari pertemuan itu aku lihat siapa yang kira-kira masih punya api dan masih punya semangat. Oh, dari 10 orang itu kurang lebih masih ada 2 orang atau 3 orang. Lalu aku ngambil waktu untuk ketemu sama 3 orang itu. Nah, aku nanya sama 3 orang ini. Jadi di pertemuan terpisah aku ngajak 3 orang ini. Kamu masih mau nggak untuk ngobrolin api di PMK kampus kita? Kamu masih punya hati nggak untuk jiwa-jiwa di kampus kita? Mungkin nggak semua orang 10 orang ini yang punya, tapi kamu punya nggak? Kalau kamu punya, jangan diem, nyalain api itu. Aku akan mentor kalian. Nah, kita memang harus turun lagi ke lapangan. Kalau misalkan memang kita peduli sama mereka, kita harus turun lagi ke lapangan bersama orang-orang yang masih punya api itu. Gitu loh. Kita bukan mau bikin pecah PMK-nya, bukan. Tapi sometimes nggak butuh api besar untuk bisa membuat hutan terbakar. Kadang-kadang hanya butuh api yang kecil untuk bikin satu hutan di pegunungan itu terbakar. Iya kan? Jadi kalau menurut aku, kita memang harus turun ke bawah, cari orang-orang yang memang masih berpotensi untuk misalkan punya semangat yang sama untuk bikin core PMK ini berkobar lagi. Karena kalau misalkan kita satuin semua orang juga belum tentu semua orang punya api yang sama. Bahkan mungkin potensi untuk memadamkan api justru lebih besar kalau kita kumpulin semua orang itu. Jadi kalau kata aku sih coba kumpulin semua orang, kumpulin ke banyak pengurus semuanya. Kalau pengurus semuanya ternyata nggak saling sepaham, cari pengurus-pengurus yang benar-benar adalah kuncinya dari mereka. Kadang-kadang yang namanya kunci itu bukan orang yang pro sama kita loh. Kadang-kadang kunci itu berarti apa? Orang yang kontra sama keberadaan PMK itu sendiri atau keberadaan dari situasi pada saat itu. Tapi jadi teman aja, Sak. Ajak ngobrol mereka, Sak. Gitu sih, Sak, kalau aku. Gimana, Yusa? Ada yang ditanyakan lagi? Yusa? Oke, makasih Bang. Oke, Bang. Oke, Yusa. Terus masih Oke. Ditunggu, Sak. Mungkin ini mungkin yang dialami semua PM. Gini Bang, bagaimana caranya menyatukan tentang mereka yang masih terdoktrin antara Halo. Bagaimana cara menyatukan mereka antara yang doktrin dalam artian gereja, kata DKJ, GTJ dan sebagainya dan karismatik. Sikat Bang. Mungkin itu masih jadi apa ya? Penyekat dan bimbing. Itu yang mungkin saya alami dan saya rasakan dari dulu. Oke. Putus-putus ya, Sak ya. Tapi kayaknya kalau nggak salah, kalau boleh aku simpulin, gimana caranya menyatukan antara jemaat-jemaat PMK atau orang anak PMK? Ada sih seperti itu ya. Yang apa namanya? Mungkin bisa dikasih solusi atau apa untuk teman-teman di kantor orang ini. Iya. Pokoknya ini bagaimana mempersatukan yang beda denominasi, kayak kurang lebih gitu ya, Sak ya. Betul ya? Betul ya, Nil ya? Kurang lebih gitu ya, Nil ya? Betul, Bang. Betul. Waduh, itu pertanyaan yang sangat klasik sekali ya, dan itu pasti dialami juga, sama seperti pertanyaan pertama, itu pasti pernah dialami juga sama teman-teman yang lain gitu loh, bahwa mereka pasti pernah ngalamin perbedaan doktrin jadi masalah gitu. Oke. Aku pernah ngalamin waktu itu, waktu kan biasa ya kalau misalkan tahun ajaran baru, anak-anak baru, terus udah gitu kalau di PMK tuh pernah biasanya ngundang pembicara, dan waktu itu aku jadi pembicaranya, dan biasanya doa tantangan untuk menerima Yesus kan. Biasanya kan kayak gitu kan. Nah, terus aku ngomong, oke, kalau misalnya kamu mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu secara pribadi, taruh tangan kamu di dada saat ini dan katakan sama-sama saya, Tuhan Yesus, saat ini juga aku menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan gitu kan kurang lebih. Itu ada beberapa anak nggak mau taruh tangan di dada. Terus itu jadi masalah di PMK. Terus aku bilang, emang kenapa jadi masalah? Iya dong, Bang, itu kan pernyataan iman, berarti dia tidak mengimani gitu kan. Sampai akhirnya didatengin orang itu, kamu kenapa nggak iman? Ya Allah, kenapa juga hal kayak gini mesti dipermasalahkan? Dan akibatnya apa? Akibatnya terpecah. Terpecahnya adalah untuk orang-orang yang denominasinya adalah misalkan karismatik sama denominasi yang non karismatik gitu kan. Hanya karena masalahnya kecil banget gitu lah. Kita kan memang kalau jadi pengurus PMK kan nggak mau hal ini terjadi. Tapi secara jujur seringkali juga kita memang
harus akuin kadang-kadang kita membinanya juga memang kurang bijak. Dalam arti kita juga bawa doktrin kita juga toh. Contoh, kalau misalkan memuji Tuhan, kita harus angkat tangan, kita harus ekspresikan iman kita kepada Tuhan. Pokoknya harus tepuk tangan. Tapi kalau misalkan untuk yang dari GKJ, GKI atau HKBP, belum tentu itu menjadi sesuatu yang baik buat mereka karena mereka merasa ibadah tuh harus kusuk kepada Tuhan, itu menghormati Tuhan. Iya bener Bang. Jadi akhirnya mereka merasa sendirian gitu loh. Terus kita bilang itu kurang iman, itu kurang rohani. Daud menari seperti kau. Wow, kita ngomong udah sampai kayak Chris Martin. Sama kayak Om Chris itu ngomongnya kayak begitu kan. Haleluya. Nggak bisa gitu kan, kita nggak bisa paksain begitu. Kan kita juga nggak bisa bilang bahwa orang yang nggak tepuk tangan itu berarti nggak lebih rohani daripada kita, kan nggak bisa ngomong kayak gitu juga toh. Ya kan? Nah jadi Bang, ya intinya Bang, gue kan nanya Bang, gimana penjelasannya? Bang malah ngasih tahu masalah yang kita hadapin. Iya, sebentar, sabar. Caranya adalah kita mesti ngerti, kita membawa tujuannya kita kemana. Kalau kamu belajar teologi, di sekolah teologi tuh, tanya Gaby deh. Gaby udah segede gitu, karena dia nelen buku banyak tuh. Di sekolah teologi ngomong gini, kita nggak bisa menentukan doktrin, kita harus menentukan kita berdiri doktrin mana, Calvinis atau Arminian. Nggak bisa bilang gini, saya nggak mau Calvinis, nggak mau Arminian, saya sendiri. Nah, pada waktu kamu ngomong saya sendiri, sebetulnya kamu sedang bikin doktrin sendiri, namanya Joism. Karena saya namanya Jo, jadi Joism. Karena saya mengambil sikap untuk tidak mengambil Arminian atau Calvinis, dan akhirnya saya mengambil sendiri. Dan pada waktu saya mengambil sendiri, apakah semua orang setuju dengan pendapat saya? Enggak. Maksud saya gini, pada waktu kita bilang bahwa yang tidak tepuk tangan itu jauh lebih rohani daripada yang tepuk tangan, berarti kita sedang mengambil salah satu. Tapi itu juga nggak bisa gini, menyamakan semua bahwa semuanya sama, kita ini adalah keluarga Tuhan dan kita menyatukan sama-sama. Nggak bisa juga masalahnya, bro. Jujurnya di dalam dunia nyatanya tidak bisa seperti itu. Jujurnya begitu. Jadi Bang, gimana caranya? Saya ngasih 2 solusi. Solusi yang pertama adalah kita harus memberikan pengajaran kepada teman-teman bahwa Tuhan nggak melihat kita harus tepuk tangan, harus berbahasa roh atau tidak berbahasa roh. Bukan itu yang menentukan kita untuk dekat sama Tuhan. Tapi yang penting kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Berarti kita merubah apa? Tata ibadah kita rubah semua. Ya kan? Tata ibadah kita semua. Lagu kita mix untuk menghormati semua orang di situ. Dan kita menghormati apapun yang menjadi lakukan, mau itu berbahasa roh atau tidak berbahasa roh. Bukan itu masalahnya, mau angkat tangan, nggak angkat tangan, bukan itu masalahnya. Tapi saya kemungkinan itu harus ada perjuangan yang agak susah. Karena apa? Karena semua orang pasti akan bawa bajunya masing-masing, akan bawa caranya masing-masing. Dan orang akan terganggu. Atau yang kedua, bikin 2 komsel PMK yang berbeda. Dengan dua tempat yang berbeda. Jamnya bisa sama. Bukan berarti PMK-nya pecah ya, bukan. Tapi sama kayak, kalau misalnya kita bisa menjangkau jauh lebih banyak orang dengan 2 tempat yang berbeda di satu komando, misalkan contoh si A tetap jadi ketua komsel atau ketua si A tetap jadi ketua PMK, tapi ketua PMK ini mempunyai 2 komsel gitu loh, 2 persekutuan PMK dengan 2 tata ibadah yang berbeda. Kalau misalnya itu bisa dilakukan dengan lebih baik dan bisa menjangkau lebih banyak orang, itu bisa dilakukan. Tapi apakah yang kedua ini nggak punya resiko? Ada resikonya. Resikonya apa? Orang akan berpikir bahwa saya lebih senang yang itu daripada yang ini, karena yang itu jauh lebih baik daripada yang di sini. Dan akhirnya orang akan bilang, gimana sih kepemimpinan kita akan diragukan, cara pengambil keputusan kita juga akan diragukan. Kedua hal ini semuanya ada resikonya, dan bagaimana resikonya diambil, kalian sebagai pengurus PMK harus bisa memperhitungkan dengan baik. Itu sih. Oke. Terjawab Yusa. Udah. Tapi kalau saya waktu itu, saya ngambil yang kedua. Pada waktu itu saya ngambil yang kedua. Siap. Itu masalah klasik banget ya Bang. Waktu kita ngobrol di angkringan tuh juga kan ada beberapa teman yang juga bermasalah kan dengan ini kan Kristen ya, sama-sama Kristen ya Bang ya. Ada juga kan yang kayak Rokris gitu. Rokris itu Kristen sama Katolik jadi satu. Duh, gimana nih Katolik ya ada Romonya, Kristen ya. Itu kan kita bahas ya.
Iya, nggak bisa. Apalagi Katolik ya, jelas banget gitu loh. Walaupun kita bilang kan Katolik ada karismatiknya, ya sejauh mana juga. Kita nggak usah ngomong gitu lah. Karismatik aja bisa berbeda banget gitu loh. Gitu kan. Protestan aja bisa beda banget. Jadi kita nggak bisa juga untuk mengambil ini. Tapi kita bisa mengambil secara umum karismatik, mengambil secara umum Protestan, kita bisa mengambil umum Katolik, kita bisa mengambil umum dengan cara baik gitu loh. Tapi tergantung dari kesepakatan kita dengan teman-teman. Karena PMK itu bicara dengan tim, bicara soal kesepakatan tim. Ketua itu cuma fasilitator. Jadi jangan pernah bilang bahwa ketua PMK itu adalah pengambil keputusan ultimate. Jangan pernah begitu. Tapi ini adalah keputusan tim. Ya. Gitu. Benar. Mantap, Bang. Terus mungkin siapa ya? Kasih Stikers Elizabeth. Ngobrol kasih sama Bang Jo. Monggo waktunya kasih. Nama depannya Aura bukan? Bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Cuma mastiin aja. Kasih. Tidur kali ya, Bang ya? Ya. Password kasih. Password. Ya. Iya, masih ada. Oh iya. Itu Kak Dina aja. Tadi kita udah sepakat Kak Dina yang mau ngomong. Ntar nanti saya tambahin. Oke. Kak Dina, silakan Kak Dina. Ya, Kak Dina, passwordnya kopi luwak nggak bikin perut kembung, silakan. Ya. Halo. Ya, Kasih main lempar-lempar aja. Ya itu namanya karunia mendelegasi namanya. Ya jadi gini Kak, di PMK kami kan ada pergumulan yaitu tentang retret. Jadi dari dulu tuh PMK kami nggak pernah yang namanya ada retret gitu. Terus pada angkatan tahun 2019 lalu kami berusaha untuk membuat persoalan kayak ditentang dari pihak kampus dan juga ada masalah di dalam panit pengurus di retret kami, jadi kami semua down, dan karena adanya persoalan itu sehingga kami tuh kayak apa ya, bukan pecah sih, tapi anak-anak tuh kayak ada kemunduran gitu loh, jadi itu tuh jadi berdampak buat PMK sendiri, jadi anak-anak jadi yang sering datang PMK jadi nggak datang, dan banyak juga yang mengalami kekecewaan di dalam panitia itu. Nah, mau tanya gimana sih caranya untuk menanamkan kesehatian baik di dalam PMK, baik di dalam pengurusan itu sendiri. Menurut teman-teman pada waktu kita ya, yang paling dasar pada waktu kita masuk ke PMK, pada waktu kita bertobat dan menerima Yesus pada waktu di PMK, atau misalkan pada waktu kita akhirnya mengambil jabatan di PMK ya. Tahu nggak ya pertama kali kakak rohani kita atau pemimpin rohani kita sering kali ingetin, pertama kali paling dasar apa biasanya? Apa nggak tuh? Tahu nggak apa? Yang sering mereka tanyain sebagai tanda disiplin kita. Ini ada orangnya apa nggak sih? Halo? Biasanya apa? Tahu nggak? Masih ingat nggak? Apa coba? Ayo. Dina, masih ingat nggak apa? Apa Bang tadi? Pada waktu kita bertobat nih ya, pada waktu kita di PMK, terus kita terima Yesus di PMK, atau kita mengambil bagian di PMK. Terus pemimpin rohani atau kakak rohani atau yang senior di situ selalu ngingetin kita nih. Hal yang paling pertama pada waktu dia ngingetin kita nih sebagai tanda bahwa kita disiplin rohani itu apa? Ingat nggak apa? Ayo, paling gampang kok. Apa coba? Nggak usah mikirin jelimet-jelimet. Apa? Nih, saya kasih tahu. Udah saat teduh belum? Gimana saat teduhmu sama Tuhan? Oh iya. Ya kan? Itu yang paling pertama dan selalu pertanyaan itu. Saat teduhmu gimana? Kamu dapat apa hari ini? Menurut kamu kira-kira waktu pembimbing rohani kita nanya saat teduh kita gimana? Itu fungsinya buat apa? Buat saling menguatkan gitu. Buat apa, maaf, Dina? Saling menguatkan terus untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Nah, buat
kita bangun hubungan sama Tuhan. Membangun keintiman. Yes. Bukan masalah gini. Karena gini, waktu di webinar yang kemarin sama GKJ saya ngomong bahwa gini. Dekat sama Tuhan itu bicara soal kerinduan, bukan kewajiban. Kalau kita rindu ketemu sama Tuhan, ya, kalau kita ketemu rindu sama Tuhan, kita akan terus cari Tuhan. Bener nggak sih? Kalau susah dimengerti gini, yang saya mau bawa gini. Teman-teman kan tahu kan ya, bahwa kita ini sebenarnya kan sebagai orang percaya nih, selalu diminta sama Tuhan, dan kita tahu juga gini, bahwa setiap orang percaya itu dilihat dari apanya? Buahnya. Bener kan? Lihat dari buahnya. Selalu kalau ngomong gitu, lihat dari buahnya lah. Dan kita terlalu berkonsentrasi sama buahnya, sampai kita lupa untuk memperhatikan apa? Akarnya. Makanya orang jadi stres. Karena apa? Saya nggak bisa kemana-mana. Dari saya punya hubungan sama Tuhan, kok saya kayaknya nggak menghasilkan apa dalam hidup saya. Karena mereka terlalu berkonsentrasi untuk menghasilkan buahnya. Padahal yang paling penting untuk menghasilkan buah apa? Kita harus perhatikan akarnya. Kalau misalkan kita punya hubungan yang intim sama Tuhan, dan hubungan yang dekat sama Tuhan, kita betul-betul cari Tuhan setiap pagi. Itu terlihatnya bukan dari seberapa banyak bahasa roh yang kita keluarkan ketika kita berdoa, atau seberapa lagu rohani yang kita kenal. Tapi hubungan kita sama Tuhan terlihat dekat itu pada waktu apa? Pada waktu ada masalah, seberapa rendah hati kita untuk kita mau mengalah dan tunduk sama otoritas. Itu satu. Pada waktu kita dipancing untuk marah, kita tidak terpancing untuk marah, tapi kita belajar untuk mau mengasihi orang itu. Pada waktu ada pertikaian, pada waktu ada masalah, kita berpilih untuk cari wajah Tuhan daripada mementingkan ego kita keluar. Teman-teman bisa bayangin nggak? Kalau misalnya kita akhirnya punya hubungan dekat sama Tuhan dengan cara seperti itu. Lalu ada masalah di PMK. Kira-kira nih, kita bisa selesaikan masalah di PMK itu dengan baik atau enggak? Ini diem nih karena ngerti apa karena... Bisa Bang, bisa. Justru itulah yang paling penting adalah hubungan kita saat teduh kita dengan Tuhan itu teruji pada waktu ada masalah itu. Makanya hal yang paling penting bukan event retreat-nya. Yang paling penting bukan kegiatan kita bertemu seminggu sekalinya. Itu penting, tapi bukan terpenting. Tapi yang pentingnya, yang paling pentingnya adalah kita harus memastikan setiap anggota PMK kita memiliki waktu intim bersama Tuhan karena kerinduan, bukan karena kewajiban. Awalnya diwajibkan nggak apa-apa, awalnya karena kita mendisiplinkan toh. Tapi setelah diwajibkan, setelah mereka punya waktu, kita coba belokkan menjadi sebuah kerinduan. Karena saya orang yang percaya gini loh. Dulu nih saya paling greget banget sama gereja yang nggak pernah bisa nginjil. Aduh, nginjil aja susah banget. Oh, terus saya mikir, oh mungkin gereja nggak bisa nginjil karena mereka harus diajarin nginjil. Lalu saya mulai bikin kelas penginjilan, saya ke gereja-gereja ngajarin tentang penginjilan harus seperti apa. Saya ngajarin gereja, saya ngajak orang percaya, saya kumpulin orang untuk ngajarin Injil, saya bikin conference, saya bikin seminar tentang penginjilan. Tetap nggak nginjil juga tuh orang. Terus saya mikir, oh mungkin mereka nggak nginjil karena mungkin nggak ada pemuridan. Karena gereja juga dulu kan jarang banget ada pemuridan tuh. Wah, berarti pemuridan yang harus digencarin. Ya bikin pemuridan. Ayo gereja harus bikin pemuridan. Pemuridan itu adalah sama seperti gereja mula-mula. Mereka semua berkomunitas itu penting banget. Itu penting loh. Menginjil itu penting. Berkomunitas itu penting. Tapi ternyata ada yang lebih penting lagi dari itu loh. Yaitu apa? Memastikan mereka punya hubungan itu sama Tuhan. Karena kalau misalnya kita punya hubungan itu sama Tuhan dan kita punya hubungan baik sama Tuhan, overflow-nya, keluarnya, buahnya, dia akan nginjil. Kalau dia punya hubungan sama Tuhan, keluarnya apa? Dia pasti butuh komunitas untuk saling menghargai. Kalau dia punya hubungan sama Tuhan, maunya apa? Maunya memberi kasih lagi sama orang lain.
Kalau itu belum kita dapetin sampai hari ini, kita harus sama-sama bertobat malam ini. Tuhan, saya hari ini mencari benar-benar wajah Tuhan bukan karena kewajiban. Hari ini saya benar-benar mencari wajah Tuhan karena saya pengen punya pribadi Yesus dalam hidup kita. Kita lebih ngeributin soal baptis selam sama baptis percik karena kita bilang bahwa itu teladan Yesus, tapi kita menyampingkan bahwa teladan Yesus sebenarnya adalah mengasihi orang lain tanpa syarat. So good. Kita lebih ributin tentang masalah ibadah yang teladan Yesus adalah mereka mengatakan menari seperti Daud, tapi kita lupa bahwa teladan Yesus adalah ketaatan dan tunduk pada otoritas. Esensi yang paling penting kita kesampingkan, esensi tambahan kita kedepankan. Itu yang kita lakukan dan itu kesalahan fatal. Selama kita nggak bereskan hubungan pribadi sama Tuhan dan kita nggak mengingatkan negara lain untuk memiliki pribadi yang kuat sama Tuhan, jangan harap PMK kita akan baik. Pasti akan ada kekacauan, pasti akan ada orang yang egois. Loh, Kak, tapi kan Kak, yang namanya manusia kan itu manusiawi. Iya, perbedaan pendapat itu harus ada. Ya kita ngomong 22 orang ini kan pasti ada beda pendapat kan. Pasti juga setuju 100% apa yang saya omongin, pasti ada yang begitu. Tapi kalau kita punya hubungan sama Tuhan, ujiannya adalah dari perbedaan, bagaimana kita bisa menghargai perbedaan itu dan kita juga nggak harus it's okay to be not okay gitu loh maksudnya. Ngerti nggak sih? It's okay to be not okay, nggak ada masalah. Nah, kita menghargai perbedaan itu. Kayak gitu loh maksudnya. Tapi ngerti poinnya saya ya. Daripada kita ngomongin tentang gimana cara menundukkan orang yang berbeda pendapat, kenapa kita nggak belajar menundukkan diri kita sama Tuhan dulu terlebih dulu dan kita ajarin teman-teman kita, ajarin anak-anak rohani kita untuk punya hubungan itu sama Tuhan bukan karena kewajiban tapi karena kerinduan. Gitu. Itu akan jadi bekal buat kamu loh, bakal buat teman-teman semua. Sehingga teman-teman nanti bisa ambil keputusan yang tepat buat pacaran, ambil keputusan yang tepat untuk jaga kekudusan, ambil keputusan yang tepat untuk pacaran beda agama, untuk tidak dilakukan, ambil keputusan yang tepat untuk integritas kalian pada waktu kalian bekerja nanti, integritas kalian pada waktu kalian kuliah, pada waktu ngerjain tes ujian, segala hal itu semua berpusat pada Tuhan, bukan kalian. Yaitu lewat hubungan sama Tuhan. Oke. Siap. Kembali lagi, PMK tuh bukan lagi membangun program kerja ya Bang ya? Lebih membangun kehidupan ya Bang ya? Iya. PMK tuh gini loh, gereja itu nggak punya tangan yang panjang untuk masuk sampai ke kampus. PMK punya tangan yang cukup panjang sampai ke pribadi orang. Ya. Beda kan? Bener nggak? Loh, di gereja kan kita nggak bisa sampai gini loh, sampai memperhatikan sampai pribadi bahwa dia di kosannya kayak gimana, kita bisa tahu kehidupan mereka di kampus seperti apa, pribadi mereka waktu pacaran seperti apa, kita nggak bisa merhatiin sampai di sedetail itu kan, tapi di kampus kita kan bisa ngelihat karena kita bareng-bareng terus sama mereka kan. PMK itu is a privilege from God. Ada keistimewaan yang Tuhan kasih kenapa PMK itu bisa ada dalam kampus supaya kita diberi kesempatan untuk bisa memperhatikan orang sampai kehidupan pribadi mereka dan kita bisa bentuk mereka di masa yang Tuhan bisa kasih. Kalau Tuhan Yesus bisa bentuk orang dalam waktu 3,5 tahun, seharusnya waktu 3,5 tahun sampai 4-5 tahun kita di kampus itu adalah waktu kita bisa membentuk orang dari situ. Kita mungkin nggak bisa bentuk 100% semua orang yang ada di kampus, tapi paling nggak kita bisa bentuk satu orang yang dekat sama kita. Ya. Nah. Oke. Ya, silakan teman-teman. Ini ada pertanyaan lagi Bang. Ini dari Andreas Bang. Ini anak GKJ ngalian kemarin nih Bang. Yang bagian multimedia nih. Aku bacain ya buat Abang. Bang Ju, perkenalkan saya Adi Andri. Adi Andri dari PMK Unika EC. Jangan nanya topik permanen ya. Mungkin ini akan dipikirkan semua PMK di Semarang karena pandemi ini. Ada tips cara penjangkauan atau penginjilan maba di tahun ajaran depan karena kondisi seperti ini sulit atau tidak akan boleh mengumpulkan massa secara langsung. Wah, nice banget nih pertanyaan nih, Bang. Wah, kalau keren buat banget nih, Bang. Iya nih, gila. Ini calon pendekar deh, Bang. Saya akan, gimana kalau kita naikkan dulu pujian 10 album, ya 10 album iya. silakan kita naikkan sebelum saya menjawab ini. Supaya saya dapat ilham dari Roh Kudus untuk menjawabnya. Kalau gue sih lihat ini tuh kesempatan loh. Maksudnya gini, ya memang kita nggak harus ngumpulin massa sih. Kalau kata aku ya, gini loh.
kita nggak harus ngumpulin massa, tapi teknologi itu memungkinkan kita untuk kita bisa penetrasi lebih dalam sebenarnya. Contoh misalkan, kalian punya WhatsApp. Yang paling pertama, paling penting tuh apa biasanya kalau untuk maba? Begitu ada maba, yang PMK lakuin adalah mengumpulkan database. Ya kan, ngumpulin database, itu paling pertama. Setelah kita ngumpulin database, lalu apa yang kita lakuin? Kita bagi tim. Kamu berapa orang, kita bisa ada perjurusan kah? Kita bisa ya itu teman-teman punya strategi masing-masing lah. Nah, kalian semua kan pada punya WhatsApp kan? Dan kalian tahu kan WhatsApp bisa 8 orang kan, bisa 8 orang kan, bisa bikin WhatsApp grup kan? Nah, kenapa nggak bikin dari situ? Justru jauh lebih gini loh, jauh lebih kena kalau misalnya kita bisa merhatiin kelompok kecil daripada kelompok yang besar sekaligus dikumpulin kan. Saya kalau jadi gembala di gereja, saya dipercaya sama Tuhan punya 1000 jemaat. Saya susah merhatiin satu orang 1000-1000-nya. Kebutuhan mereka apa, masalah mereka lagi hadapin apa pergumulan mereka, saya susah. Tapi saya akan jauh lebih mudah bisa memperhatikan orang yang segitu banyak dengan apa? Kelompok kecil kan? Kalau punya kelompok kecil, 1 orang memperhatikan 5 orang atau 10 orang. 5 orang 10 orang ini bisa lebih intim kan? Bisa lebih intens kan untuk memperhatikannya kan? Justru pandemi ini memaksa kita untuk kita bisa memperhatikan mereka jauh lebih detail daripada kalau kelompok besar. Karena kalau kelompok besar, kita susah untuk memperhatikan mereka, kehidupan mereka. Tapi dengan kelompok kecil, kita dibagi kelompok-kelompok tadi, dengan database yang kita dapetin, lalu kita bagi tugas, lalu kita jadi kakak rohani. Kita otomatis jadi kakak rohani mereka pada waktu kita jadi kelompok kecil kan. Kan kita bisa bikin jadi WhatsApp group. Kita bisa kasih rohani kasih siraman rohani pada mereka, kasih renungan rohani setiap hari ke mereka, mencek kepada mereka gimana mereka sudah satu atau belum, apa mereka sudah punya waktu untuk baca Alkitab atau enggak, kumpulin mereka dalam kelompok-kelompok kecil. Itu indah banget. Saya waktu di Filipina, ada satu gereja di Filipina yang besar, namanya CCF, Christ Commission Fellowship. Itu gereja baptis dan itu one of the biggest church in Philippines selain Victory. Jadi ada gereja besar di Filipina, satunya Victory, satu lagi CCF. Itu gereja gede banget sampai 3 balkon, itu penuh. Setiap gereja kurang lebih kapasitasnya sekitar 8.000 ke 10.000 orang per kali kebaktian. Itu 3 balkon. Kamu tahu nggak? Yang paling indah pada waktu terjadi itu pada waktu pujian penyembahannya kah? Enggak. Pujian penyembahannya bagus banget lah. Sekelas JPCC lah gitu loh ya. Pokoknya mereka rapih banget gitu loh. Mereka ibadahnya, khotbahnya bagus. Tapi yang paling indah tuh bukan pada waktu ngeliat PW-nya. Yang paling indah pada waktu apa? Pada waktu mereka bubar dari gereja, kamu akan lihat orang tuh berkelompok. Masih berkelompok. Nanti kamu akan lihat kelompok-kelompok itu ada yang saling ngedoain. Ada yang lagi sharing firman, bukan buka Alkitab, ngebahas tentang firman tadi mereka baca. Ada yang saling share, ada yang bisa saling pelukan, saling ngedoain. Itu indah banget kan? Daripada pulang terus cari, besok ini kita makanan nih, makan puyung hai, apa siomay, atau makan barongsai nih. Tapi akan indah banget kalau misalkan apa? Di kelompok-kelompok kecil itu saling memperhatikan. Nah, pandemi ini mengajar kita untuk nyicipin sedikit jemaat mula-mula. Kita tuh diizinkan untuk menyicipi sedikit apa yang dialami oleh jemaat mula-mula. So, pergunakan pandemi ini dengan baik. Itu kalau kata aku. Semoga menjawab ya, Andreas ya. Bang, aku juga mau tanya nih, tiba-tiba karena Andre tanya tentang penjangkauan dan penginjilan. Nah, aku ada kasus nih Bang, contoh di Stifar tuh awal dulu waktu angkatanku itu 2014, udah tua banget ternyata ya Bang, aku ya Bang ya, masuk 2014 ya. Kalau lu ngomong lu tua apalagi gue, ya udah. Nah, gini Bang, itu waktu dulu di Stifar itu nggak ada pemuridan Bang, dan kami tuh mulai adakan pemuridan waktu angkatan kami. Nah, mungkin teman-teman PMK juga ngalami kalau dulu nggak ada pemuridan dan ini mau mulai pemuridan. Nah, sebenarnya pemuridan itu kan sebelum kita memuridkan harus kita dimuridkan dulu ya Bang ya? Baiknya begitu. Nah, tapi ternyata di generasi atas kami itu waktu itu nggak ada kakak-kakak yang muridin kami. Nah, menurut Abang tuh solusinya gimana Bang? Buat orang yang di PMK-nya nggak ada pemuridan tapi kita juga rindu memuridkan generasi yang di bawah. Bolehkah kita, kalau aku pribadi dimuridkan sama
Misal orang gerejaku atau komunitasku kayak gitu. Itu gimana, Bang? Nggak apa sih sebenarnya gini. Kalau misalkan kalian memang udah pertama ya, itu sama itu pertanyaannya sama kayak gini. Kalau misalkan mereka waktu zamannya Rasul Paulus bilang gini, mungkin kasih mereka terima baptisan Roh Kudus padahal mereka belum dibaptis, gitu. Mungkin kasih kita memuridkan padahal kita belum dimuridkan, kan kurang lebih seperti itulah logikanya. Ternyata yang terjadi apa? Pada waktu itu ada lawatan Roh Kudus terjadi, padahal mereka belum menerima baptisan pada waktu itu. So sebenarnya bukan masalah apakah kita sudah boleh dimuridkan atau tidak dimuridkan lalu untuk memberikan orang lain. Kalau kita dimuridkan terlebih dahulu, kita akan jauh lebih dewasa ketika kita memuridkan teman kita. Kita akan punya wawasan yang lebih baik karena kita sudah punya pengalaman dimuridkan terlebih dahulu. Tapi jangan jadikan belum dimuridkan menjadi halangan untuk kita bisa memuridkan orang lain. Nah, tapi ketika kamu sudah memuridkan orang lain, sudah mulai untuk memuridkan, segeralah untuk mencari orang yang bisa mengcovering kamu. Karena udah pasti kamu nggak bisa sendirian. Pasti butuh ada orang yang covering kamu. Nah, orang yang coveringnya itu apakah bisa lagi sesama orang yang sedang membapai gitu ya, atau sedang memuridkan, atau bisa juga pada waktu, kalau saran saya selalu adalah orang yang ada di gereja lokal kalian. Gitu, kalau saran saya ya. Itu nggak harus fit sama, karena kan bukan di kita kan nggak ada harus ke gereja kalian, nggak ada fit seperti itu. Tapi kalau bisa di rumah kalian. Tapi intinya sih gini, nggak muridin, lalu setelah kalian muridkan sambil jalan, kalian cari orang yang bisa muridkan kalian. Gitu. Oke Bang. Siap. Thank you Bang. Mungkin ada lagi pertanyaan dari siapa ya nih ya? Ya, Lydia dari Unika nih. Lydia. Apakah Lydia masih bersama kami? Oh, masih. Oke Lydia. Masih. Sharing Lydia. PM. Ya, oke. Makasih buat kesempatannya. Oke, kalau dari PMK aku sebenarnya itu sih, kalau sebenarnya tadi udah diwakilin sama yang lain yang tanya-tanya tadi. Tapi kalau ada satu sih yang kayak menurutku itu dari awal aku masuk kuliah sampai sekarang itu jadi penyakit di PMK aku. Apa tuh? Ya, jadi itu kayak tiap kita ibadah itu kayak ada geng-geng nggak sih, geng sih, kayak grup-grup gitu loh. Iya. Jadi itu aku cara pribadi itu merasa, nggak aku doang sih, tapi pengurus yang lainnya juga merasa kayak kenapa sih, maksudnya kayak nggak bisa berbaur bersama. Nah, jadi yang pertama mengawali aku merasa itu sebenarnya dari orang-orang yang emang udah di PMK aku yang udah lama. Jadi kayak dari pengurus lama mereka udah kayak gitu. Terus kan kita yang pengurus baru lebih akrab sama pengurus lama. Jadi kayak terus gabung. Terus jadi anak-anak yang di luar pengurus atau anak-anak yang anggap saja baru itu kayak mereka itu lebih asing gitu. Nah, bagaimana sih cara biar nggak menggerobol gitu, karena ya menurutku susah sih. Kerugiannya apa kalau misalkan mereka terus berkelompok? Kalau menurutku ada beberapa orang sih, itu kayak habis berangkat terus nggak ikut lagi PMK. Terus kalau aku lihat waktu dia berangkat itu kayak merasa dia terasingkan gitu loh, meskipun kami udah kayak nyapa dan lain sebagainya. Tapi kan maksudnya kayak ya mungkin karena baru kenal juga sih faktornya dan kenal lama. Nah, kamu pernah ketemu nggak sama mereka secara pribadi, satu orang? Pernah ketemu secara pribadi untuk ngobrol sama mereka? Kalau ketemu secara langsung belum sih, tapi kalau nge-BA apa lain gitu sering kayak katanya, kamu minggu ini kenapa nggak berangkat gitu. Enggak sih, nggak langsung kenapa nggak berangkat. Aku tanya kayak gimana kabarnya, kuliahnya lancar, yang ya pokoknya pembukaan dulu. Salah pembukaan terus baru kemarin kami sibuk ya kan, ibadahku harinya Kamis, jadi kemarin kami sibuk ya. Terus kadang itu tugas, tapi kadang aku kayak pernah lihat
story Instagramnya lagi pergi. Kecewa banget ya ampun, aku dibohongi. Kok tega banget aku dibohongi. Ya tapi nggak apa-apa lah, itu urusan dia sama Tuhan. Maksudnya kan biar datang itu bukan karena keterpaksaan, tapi karena benar-benar kerinduan yang kayak tadi disampaikan. Iya sih. Tapi dicoba gini deh. Kalau misalkan mereka berkelompok nih, misalkan ada sekitar 3 orang atau 5 orang gitu ya. Coba kamu deketin salah satu orang, satu orang dulu. Coba deketin satu orang. Atau dari 3 orang ke 5 orang itu kira-kira menurut kamu setelah kamu deketin, coba kamu cari siapa yang bisa kamu deketin, yang benar-benar kamu bisa deket sama dia gitu loh. Kamu harus deket sama semua orang itu, tapi kamu deket satu orang dulu. Lalu dari situ coba kamu, kalau dia dekat, dia terbuka sama kamu, dia cerita sama kamu tentang kehidupannya, coba kamu muridin dia. Dari satu orang dulu ini loh, nggak semua satu kelompok itu. Nah dari situ kamu coba ngomong, kamu kenapa ngajak teman-teman kamu untuk kita ngumpul juga sama kayak kamu, supaya aku bisa muridin juga kayak ke kamu. Sehingga kamu lagi ngasih pengaruh ke satu orang, menjadi pengaruh buat orang-orang teman-temannya lagi. Oke. Iya kan? Iya. Oke. Thank you, Dina. Terus? Ya, apa lagi? Ini sih. Kalau di bercandaannya tuh kadang kelewatan batas. Dan sebenarnya tuh kayak ada satu yang nyeletuk gitu ya. Terus kayak yang lain itu jadi ikut-ikutan. Nah, ada beberapa orang itu yang kayak nggak nyaman dengan itu gitu loh, Kak. Iya. Terus gimana? Masalahnya apa? Kalau misalnya nggak nyaman terus gimana? Mereka karena apa ya? Terus orangnya tuh kayak jadi nggak nyaman. Terus pernah gitu sih kayak komplain. Kok maksudnya kayak PMK kan harusnya anak-anaknya tuh anggap aja notabene suci gitu. Maksudnya bahasnya itu yang nggak yang rohani-rohani nggak gitu. Yang sembrono gitu omongannya gitu. Tapi kok di sini bercandanya kayak gini dan lain sebagainya. Bahkan kemarin waktu ya mungkin yang waktu Kak Elisa itu jadi pembicara nggak ada yang nggak nyadar itu, baru bercandaan apa sedikit udah ada yang kayak Gus jangan gitu, ada yang nyeletuk kayak gitu. Nah kan ada kompornya, misal biasanya kompornya si A gitu, sedangkan si A itu udah kayak dikasih tahu tapi kayak iya tapi besoknya diulangi lagi. Terus sih kalau yang lain nggak ngerespon, orangnya tuh modelnya tuh kayak baperan gitu loh, Kak. Kayak kok aku dicuekin kayak jadi bingung gitu loh. Ya memang kalau deketin orang tuh masalahnya seni ya. Maksudnya dalam arti bahwa kita harus persisten gitu loh, harus terus deketin gitu kan. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang ada orang-orang yang ngomongin kasar gitu segala macam atau ngomongin sembrono, jujurnya gini deh, kalau misalnya kita kayak di gereja ya, kita punya ada jemaat-jemaat di gereja, kita juga nggak semua orang di gereja itu juga orang suci semua kan, bener nggak sih? Atau cuma di gerejaku doang ya? Ya kan kita nggak bisa kontrol omongan semua orang kan, bener nggak sih? Tapi paling enggak syukuri bahwa mereka masih ada di situ. Kita nggak apa-apa sih, maksudnya gini, maksud aku kita bersyukur loh walaupun mereka bersikap seperti itu, tapi mereka masih ada bersama dengan kita. Mereka masih ada bersama-sama dengan kita. Jangan buang itu, jangan sia-siain itu. Ya ada komplain, pasti ada komplain. Tapi pada waktu mereka komplain itu ngomong gini, justru ini kesempatan kita untuk kita jangkau mereka, untuk mereka hidupnya bisa berubah lewat kita. Kalau kita jauhin, mereka belum tentu bisa hidupnya berubah kan? Justru kita yang udah tahu kebenaran, mereka pasti di sini loh. Kesempatan buat kita jangkau mereka supaya hidupnya mereka berubah. Di komsel aku nih di gereja nih kan. Aku juga aku tetap dimuridkan, tetap ada komunitas aku di gereja tetap. Apakah semua orang komsel itu udah hebat semua? Enggak sih. Masih ada yang ngerokok, Terus kita gimana? Kita malah bicara-bicara, kan lu udah tahu tuh, lihat tuh, yang ngerokok banyak menjadi pada mati tuh orang-orang saat ini. Makanya udah tuh, lu sayangin keluarga lu, gimana sih lu? Langsung lari dong kalau di situ-ituin. Kita pokoknya tetap tapi ketika mereka punya pendapat, kita hargain. Sampai misalkan pendapat yang paling jelek pun gitu ya, kata-kata kasar pada waktu mereka ngomong, gua mah gimana, gua mah nggak respect sama si A, orangnya gitu, gua mah pals banget. Nah, berikan rasa aman kepada semua orang untuk bisa ngomong apa aja di komunitas kita, dan komunitas itu sebagai ruang aman untuk mereka tanpa dihakimi, mereka bisa ngomong. Karena kalau orang merasa tidak dihakimi di komunitasnya, mereka akan tetap ada di situ.
Nah, sekarang pada waktu ada orang yang sudah lebih dewasa, saatnya kita untuk saling ngerapatin barisan untuk satuin visi bahwa kita ada untuk mencoba untuk menerima dan membentuk mereka. Kita nggak bisa loh cuma gini acceptance doang. Acceptance juga it's gonna be ruin the community. Autentik itu penting, berjiwa kita bahwa kita asli, bahwa kita apa adanya itu bagus, harus begitu memang. Lalu juga kita acceptance itu harus menerima semua orang, tapi menerima tanpa mendisiplinkan itu akan membuat pemberontakan di dalam, dan kita sedang memelihara bibit-bibit pemberontakan dalamnya. Jadi yang kita lakukan adalah kita menerima kita bersikap seperti apa adanya kita tapi kita memuridkan mereka itu penting. Mengasihi mereka dan memuridkan mereka itu penting. Jangan sampai kita lepasin mereka gitu aja. Gitu. Oke Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke. Daniel kemana? Terbang Daniel? Oke. Ada lagi teman-teman siapa yang mau nanya mungkin? Tuh Daniel balik lagi. Maaf Bang, maaf. Ada yang telepon tadi. It's okay. Siapa lagi ya? Oh, ini ada STI BPD belum sharing nih. Mungkin Sonia atau Talita bisa sharing. Sonia atau Talita tentang BPD Jateng, STI BPD. Apakah Talita dan Sonia masih bersama kami? Silahkan. Oh, Sonia menyuruh Talita. Di sini banyak banget yang punya ini ya, karunia menunjuk ya. Ya, shalom semuanya. Shalom. Sebenarnya kalau keadaan di PMK sih hampir sama kayak PMK lainnya juga, dan masalahnya sama sih, penjangkauan jiwa-jiwa aja. Soalnya dari mereka sendiri juga kadang kalau diajak doa atau diajak sharing kayak gitu juga gimana ya, nggak respon. Di grup pun juga nggak respon, sampai kadang sempat di PC 11 di A11 juga kadang ada yang respon, ada yang nggak respon kayak gitu. Dan di tempat kita kan pakainya Rokris ya, banyak Kristen Katolik kayak gitu. Iya. Sempat gimana ya, buat jangkau mereka itu kadang kita kayak ngajak ke gereja bareng gitu, dan kan gereja mereka ada yang dari GKJ, ada yang di gereja Katolik dan karismatik kayak gitu, ya kita tetap ngikuti mereka. Jadi kita ngumpul kita ngajak gereja bareng, ke mereka mau ke gereja mana kita ikutin kayak gitu. Dan setelah itu kadang kita seperti nongkrong dulu sebentar, kita sharing kayak gitu. Tapi ada beberapa juga yang sulit banget buat diajak kayak gitu. Nah, mau tanya juga, kan kita Kristen Katolik, gimana caranya kayak buat kelompok-kelompok kecil tadi gitu? Soalnya kan ya juga dari kakak yang Katolik juga kadang mau buat sharing, kadang juga enggak kayak gitu. Oke. Ya memang itu nggak gampang, benar. Aku juga mesti akuin bahwa itu nggak gampang. Apalagi kalau sudah di BC, udah di Japri satu persatu, terus mereka juga nggak bales gitu kan. Itu tuh persoalan yang memang nggak gampang, tapi butuh butuh persistence, butuh kegigihan kita gitu loh untuk terus deketin mereka. Buat aku sendiri, aku ngalamin pada waktu itu memang butuh perjuangan gitu loh, dan memang benar-benar nggak mudah. Tapi yang bisa kita lakuin sebenarnya adalah ya mungkin kita juga nggak bisa untuk deketin semua orang. Itu udah jelas sih, kita nggak bisa rangkul 100% dari semua orang yang di kampus ini akan semua ikut PMK. Nggak juga akan begitu juga sih. Tapi kita berusaha untuk satu orang paling nggak bisa kenal Tuhan, satu orang bisa kita dampingin. Itu tuh udah
udah cukup, udah baik gitu loh. Kalau misalnya kita dipercaya satu orang, lalu kita bisa satu orang lagi, nah terus aja pelan-pelan seperti itu gitu loh. Jangan langsung punya ekspektasi. Jadi gini, mas aku tuh intinya adalah ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Kita rendahin ekspektasi kita juga, agar rendahin ekspektasi kita bahwa yang paling penting adalah saya bisa jadi berkat untuk satu orang minimal. Nah, semua orang yang ada di PMK yang mau bersama-sama jalan bareng sama kamu harus punya visi yang sama. Paling nggak saya bisa jadi berkat untuk satu orang di kampus ini. Nah, itu yang kita ajarin sama orang yang di bawah kita tadi, bahwa dia suatu nanti harus menjadi apa? Jadi berkat untuk minimal satu orang lagi minimal. Jadi yang membuat itu jadi besar dan jaringnya jadi lebih banyak bukan cuma kita, tapi juga orang-orang yang selama ini kita ajarin, gitu loh. Ya betul, memang nanti kalau di BC atau misalkan, sebenarnya tadi kan mirip-mirip dari sebelumnya kan, di BC udah di Japri, udah kita ajak ngobrol gitu loh, terus mereka masih nggak nanggepin gitu loh. Tapi kan ada yang nanggepin juga, ada kan yang nanggepin kan. Ya udah, kita serius aja sama yang mereka nanggepin kita itu, muridnya mereka. Kita delegasi supaya suatu hari ketika dia udah bisa dewasa, udah bisa memuridkan, akhirnya dia bisa memuridkan teman-temannya lagi. Gitu, paling gitu sih. Oke. Talita terjawab ya, bisa membantu ya. Mantap. Semangat Talita, BPD Jateng Sony. Terakhir nih Bang. Ya, terakhir sebelum berangkat, ayo. Terakhir nih dari UKSW nih Bang. Waduh. Namanya Mas Gebi nih Bang. Waduh. Bisa sharing PM-nya Mas Gebi. Kenapa dia nanya ya? Harusnya dia bantu jawab gitu. Gebi kemarin ada nggak Gebi? Ada tuh Bang. Dia yang presentasi tuh PPT kemarin. Oh dia, makasih Gebi. Geb kemarin gimana? Mana Gebi? Kok mana mukanya kok nggak ada? Masa segede gitu nggak kelihatan? Nah ini dia. Geb, kemarin gimana Geb dari ilmu filsafat Geb? Geb. Aduh Tuhan Yesus tolong, kaget gue. Udah. Canda. Gimana Geb kemarin Geb? Puji Tuhan, baik Bang. Aku ingin sedikit sharing yang ada di kampusku ya Bang. Oke. Tapi tar dulu, aku nanya dulu. Kemarin gimana menurut kamu? Kemarin menurutku baik sih Bang. Maksudnya apa? Materinya juga ngena Bang. Oh, aduh. Kalau yang jadi jurusan filsafat ngomong gitu tuh berarti aman gitu kan. Karena yang paling susah ditaklukkan adalah orang jurusan filsafat gitu kan. Ya nggak, Gep? Iya, Bang. Iya, Bang lagi. Aduh. Ya. Oke, Gep. Gimana, Gep? Kalau di kampusku itu tuh Bang, gimana ya? Jadi setiap fakultas itu tuh mempunyai PMK sendiri-sendiri Bang. Start. Jadi maksudnya setiap jurusan itu punya PMK masing-masing, maksudnya itu ya? Iya Bang. Terus? Bahkan itu di SMU tuh apa ya tingkatannya? BEM. Iya, Badan eksekutif mahasiswanya juga punya persekutuan sendiri Bang. Setiap BEM ya punya persekutuan sendiri, oke. Terus? Nah, sedangkan di fakultasku sendiri itu kan emang kami tidak pakai namanya PMK, tapi kami pakai namanya ibadah kreatif. Jadi kayak benar-benar ibadah gitu Bang, tidak ada pemuritan, tidak ada namanya berbagi hidup, tidak ada namanya pokoknya tidak kayak PMK yang lain lah Bang, cuma isinya tuh ibadah Bang, sampai jujur aja sih Bang, kebanyakan anak-anak juga bosen Bang. Menurut Bang Ju tuh kira-kira sebaiknya gimana Bang sama yang terjadi di kampus saya Bang? Apakah harus dijadikan satu semua atau bagaimana Bang? Kalau menurut aku sih sebenarnya nggak usah dijadiin satu, dalam arti gini, masing-masing berjalan dengan sendirinya nggak masalah ya, kreatif karena kan gini loh, pada waktu kita bikin PMK itu kan kita punya tujuan masing-masing, kenapa ada kan, kita punya mimpi masing-masing kan, terkadang tuh mimpi masing-masing tuh nggak bisa disatuin, ya nggak sih? Tetapi akan lebih baik kalau misalkan setiap sebulan sekali atau 3 bulan sekali kita ketemu bareng-bareng, iya kan? Iya. Jadi mereka nggak perlu jadi satu, mereka bisa berjalan masing-masing. Tapi mungkin setiap 3 bulan sekali atau sebulan sekali kita bisa ketemu bareng, kita bisa ibadah bareng sama-sama, ibadah bersama lah satu kampus itu gitu loh. Aku sih sarannya ini begitu, karena
Belum tentu dengan jumlah besar kita juga bisa handle banyak orang juga. Kita bisa mungkin juga bisa kewalahan malah kan karena udah terbiasa bawa benderanya masing-masing. Gitu. Buat aku gini loh. Unity itu bukan uniform. Yes. Uniform tuh berarti satu seragam semua sama gitu, putih merah semua gitu kan. Gak boleh ada yang beda tuh dosa. Enggak, unity itu nggak begitu. Unity itu justru kayak pelangi, berbeda bukan LGBT ya. Unity itu artinya adalah bahwa walaupun kita cara pandang kita beda, pengen kita berbeda, tapi kita punya satu visi memuliakan nama Tuhan dan menjangkau orang. Gitu aja sih sebenarnya. Cara boleh beda, menyembah boleh beda. Yang Katolik boleh menyembah dengan cara boleh berbeda dengan cara Katolik. Yang Protestan berbeda dengan cara Protestan, karismatik ataupun yang Injili pun di dalamnya boleh dengan caranya masing-masing. Tapi satu hal yang kita bersama-sama adalah kita langkah bersama dengan Tuhan. Justru perbedaan harus membuat menjadi satu kekuatan. Bukan perbedaan itu saling menjatuhkan bahwa yang Katolik lebih hebat daripada yang Protestan jauh lebih rohani daripada yang karismatik justru jauh lebih intim daripada yang Pentakosta, lebih daripada yang Katolik. Nggak boleh kayak begitu. Terlalu primitif lah kalau kata aku kalau misalnya kita bermusuhan atau berbeda hanya karena berbeda denominasi sih. Selain itu saya mau tanya gini Bang, ini kan konsepnya kan ibadah fakultas. Kira-kira gitu kalau dong, mau dimasukin, gitu kalau mau dimasukin pemuritan itu masih fleksibel apa gimana ya Bang kira-kira? Nah, masalahnya kalau misalkan aku dengar dari cerita kamu tuh mereka nggak terbiasa sama pemuridannya sendiri masalahnya ya nggak sih? Iya Bang. Nah begitu kamu paksain pasti akan jadi masalah, bener nggak sih? Iya Bang. Gini loh, gini. Aku nggak bilang bahwa jangan ada pemuridan atau jangan ada ibadah, bukan itu intinya. Kalau kita mau bikin perubahan, jangan pernah bikin perubahan secara ekstrim. Nih ya, ini bukan ngomongin badan kamu ya, aku lagi ngomongin pesawat. Ngomongin pesawat jumbo jet. Nanti aku ngomong pesawat jumbo jet, misalnya ngomongin Gaby lagi kan, bukan ngomongin pesawat. Santai. Aman. Pesawat Boeing 777, pesawat yang gede nih kan. Kalau mau belok dia kan nggak mungkin belok ekstrim kan, nggak mungkin langsung. Oke kita akan berbelok, oke belok langsung. Kalau kamu langsung belok begitu, yang terjadi apa? Penumpang semua cedera di dalamnya. Tapi mereka kalau mau belok apa? Belok pelan-pelan kan, ambil derajat yang kecil, lalu mereka berbelok. Kalau kita bikin perubahan, jangan pernah bikin perubahan yang ekstrim, karena perubahan ekstrim akan bikin perpecahan di dalamnya. Tapi kita bikin perubahan secara perlahan. Mulai dari mana? Ya dari Gaby. Jangan pernah gini. Ini karena ada 16 orang. Ini saya Jo. Omongan saya itu paling benar. Pemuridan itu udah paling benar. Muridin. Kalau ada PMK dan 16 orang 16 PMK ini nggak muridkan, dosa itu. Muridkan semua orang. Yang ada apa? Pecah ini kita masing-masing nggak ngumpul lagi minggu depan. Tapi kalau misalnya saya mau ngajari pemuridan, apa yang harus saya lakuin? Saya deketin Daniel aja dulu. Lalu semua orang akan lihat, ada nggak perubahan dari Daniel? Kalau saya muridkan Daniel terus lalu Daniel juga nggak berubah karakternya dan wataknya, ya orang juga akan berpikir untuk apa juga dimurid, terus sama-sama juga toh hasilnya. Tapi kalau misalkan saya ketika muridkan Daniel, Gabriel, lalu ada Dina, misalkan di sini ada Akila kayak tadi, terus saya cuma muridkan 4 orang dulu aja, lalu orang lihat setelah saya muridkan 4 orang ini berubah hidupnya. Mereka justru jadi lebih jadi ada perubahan yang dahsyat dari kehidupan mereka. Padahal saya nggak muridin semua orang, saya muridin 4 orang ini aja. Kebesokannya kira-kira bakal gimana terjadi? Semua orang pengen ada apa sih sebenarnya? Lalu Gaby punya kesempatan untuk bisa muridin Andreas, Daniel punya kesempatan untuk bisa muridin orang lain lagi, lalu Akila juga punya kesempatan untuk bisa muridin orang lain lagi. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa hidupnya berubah setelah dimuridkan. Tapi kalau misalnya kamu keluar-keluar kayak tadi saya ngomong, gak bisa, pemuridan itu harus benar dilakukan. Itu yang bahasa Tuhan Yesus mau. Lalu 16 orang ini kita langsung paksa gitu. Nggak akan ada yang bisa dimuridin. Yang ada hancur. Bener nggak kira-kira gitu? Benar Bang. Siap. Benar. Kalau Gaby ngomong iya tuh berarti aman keseluruhannya udah. Oke. Mantap Gap. Semangat Gap.
Bang, ini ada satu lagi yang mau tanya, tapi makasih Bang. Sama-sama tadi Gap. wifi-nya mati terus suruh nungguin sebentar, Bang. Anak Unaki tadi Levita. GG. Oke, Bang. Gitu. Oke, teman-teman, sambil nunggu Levita ya, kita mau sedikit beri pengumuman kalau besok tanggal 23 Juni hari Selasa, Bang Jo juga akan bagi firman di UHOP. Jadi teman-teman bisa join lagi di Selasa 23 Juni jam 7 malam ya. Jadi supaya teman-teman bisa nangkap juga apa yang akan disampaikan Bang Jo nanti. Untuk temanya nanti PC ya Bang ya? Siap. Ya. Terus ada pengumuman lagi teman-teman dari teman-teman. Besok Kamis kita juga ada UHOP jam 7 malam. Kita juga kedatangan Kowing ya. Kowing ini adalah salah satu founder Indonesia Sejahtera. Terus dia juga akan bahas soal pemuridan juga, soal pemuridan buat PMK. Jadi teman-teman bisa join besok Kamis. Nah ini Levita udah join. Levita? Hai. Sekarang giliran kamu sharing Levita tentang Unaki. Monggo Levita. Iya maaf tadi keputus, ketinggalan banyak. Gak apa-apa. Bergabunglah dan jangan berbuat dosa lagi. Silakan Levita. Shalom Bang Jo. Jadi gini, aku tuh agak apa ya namanya? Aku bukan pengen tanya sih karena apa? Kayak gini, aku tuh ngelihat teman-teman dari PMK lain tuh kok bisa ngadain PMK online kayak gitu, ada persekutuan online. Sedangkan dari Unaki ini sejak corona itu tuh kita nggak ada PMK online sama sekali kan. Karena sebenarnya dari seminggu sebelum pemerintah kita bilang untuk stay at home, kita tuh sudah bikin program selama 1 tahun kan itu sebenarnya. Tapi ketika jujur sebagai ketua ini aku tuh agak kecewa gitu kan, kok tiba-tiba akhirnya kita semua program kerja kita batal kan kayak gitu. Tapi ketika aku lihat anak-anak PMK aku, ketika aku sharing ke beberapa panitia di PMK, ke pengurus PMK, mereka tuh jujur gak ada yang kecewa sama sekali. Aku tuh bingung apa mereka nih bener-bener ada hati untuk PMK, kok nggak ada rasa kecewa-kecewanya kayak gitu, apa cuman formalitas di PMK kayak gitu kan. Tapi mereka di situ tuh malah menguatkan aku gitu loh. Kita sekalipun kita nggak bisa ketemu, kita bisa ketemu di alam Rosanawe kan. Mereka gitu malah. Jujur aku sebagai ketua itu malah banyak belajar dari anak-anak aku. Mungkin aku paling tua di PMK, tapi aku pengen mengakui kalau ternyata anak-anakku itu lebih dewasa rohaninya daripada aku. Tanggung jawabnya lebih dewasa mereka, dan mereka tuh lebih bisa dipercaya gitu loh daripada aku. Mereka yang lebih dekat dengan semua pembina PMK, bahkan sampai guru agama mereka lebih dekat daripada sama aku kayak gitu. Mungkin aku mau kasih sesuatu, bukan tips sih, kasih motivasi buat teman-teman ketua PMK yang lain nih. Boleh nggak sih? Boleh. Ayo. Jadi aku juga pernah merasain kayak yang tadi Unike Udinus punya, kayak Kak Yusa Unisbang punya, yang suka sibuk. Ini kenapa anak-anakku nggak mau hadir? Kenapa sih anak-anakku nggak bisa diajak masuk kayak gitu? Dan setuju banget sama yang tadi Bang Jo bilang. Mereka ngerasain nggak kalau mereka itu dianggap keluarga kayak gitu? Sebenarnya sebelum kita melangkah untuk meminta mereka hadir, kita dulu yang hadir untuk mereka kayak gitu kan. Ketika aku berekspektasi anak-anakku harus datang PMK supaya PMK rame, supaya PMK bisa kalau mau ada program apa-apa minta proposal, duitnya ngalir kayak gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Tuhan tuh pernah negur aku di Yesaya 17 kalau terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri kan. Di situ aku belajar untuk memberi hidupku dulu buat anak-anak PMK kayak gitu. Yang sekali aku juga belajar untuk cerita sama mereka, bahkan aku kan cewek, nggak mungkin kan juga aku deketin yang cowok-cowok kan. Nah, anak-anak cowok ini aku beberapa kasih ke Kak Daniel untuk bantu dia dibina kayak gitu. Ketika aku belajar untuk memberikan hidupku sama mereka, mereka yang akan percaya sama kita gitu. Bukan kita pengen menembus privasi mereka, tapi kita belajar untuk membangun hubungan di situ. Kalau kita udah punya hubungan, saling percaya kok pasti. Kayak ini kan pandemi, kita jujur gak ada PMK online nih Kak, tapi ketika mereka ada masalah, mereka tuh otomatis cari teman-teman PMK-nya sendiri.
cari ketua PMK-nya, cari kakak rohaninya sendiri kayak gitu. Dan aku paling kesel sih ketika ada anak PMK bilang, ketika ada pengurus PMK bilang kayak gini, anak itu datang ke kita waktu mereka lagi ada masalah, lagi broken kayak gitu, sedangkan mereka PMK aja nggak pernah datang. Justru dari mereka broken itu, ketika mereka lagi nggak punya rumah, nggak punya tempat untuk dituju, kita yang harus jadi jawaban kayak gitu kan. Dari ini aku belajar ini juga dari Mas Daniel gitu. Ketika kita mau kasih hidup kita, mau berbagi hidup kita untuk teman-teman yang lain, pasti mereka juga akan otomatis melihat teladan kita kan di situ. Dan di situ aku belajar banyak sih sebelum corona ini. Aku belajar untuk nggak semua itu diurus sama ketua PMK gitu, nggak diurus sama ketua. Kita juga harus belajar percaya sama adik kelas kita untuk membimbing satu orang satu gitu. Di PMK Unaki sih aku menerapkan prinsipnya satu orang perhatikan satu orang, karena satu orang memperhatikan banyak itu mereka akan kewalahan sendiri gitu. Jadi ya itu lagi, kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita cuma fokus PMK, mereka harus bisa join PMK, mereka harus bisa PMK online, kita setidaknya pendekatan dulu sama mereka gitu. Kalau aku mendekati sama anak-anak di Unaki ya kayak so asik aja yang tadi Bang Jo bilang, ajak makan. Itu kalau kita punya kedagingan akan uang ya kayak pelit gitu, kayak eman-eman uang gitu, ya kita nggak akan menang di situ. Kalau kita cuma sekedar ngajak makan atau ngajak video call lah, setidaknya kita kasih perhatian dulu sama mereka, pasti mereka juga akan deket sama kita. Di sini walaupun, makanya aku tuh bingung gitu, kok ada PMK online, kok kepikiran sampai PMK online, sedangkan di PMK Unaki tuh kita cuma sharingnya kecil-kecilan, cuma nanya kabar, terus saling menguatkan, sudah selesai sampai situ, karena aku percaya mereka pelayanan kembali ke gereja lokalnya mereka di situ. Ketika mereka yang ada anak-anak kos yang di asrama atau anak kos, ya mereka mungkin cuman ngechat butuh Kak bantuin doa. Kalaupun mereka kekurangan juga mereka yang akan cari kita sendiri gitu. Jadi untuk teman-teman ketua PMK yang lainnya, aku mau kasih kekuatannya di sini nih. Jangan fokus untuk bikin PMK rame kayak yang tadi Bang Jo bilang itu. Jangan fokus bikin PMK gimana ya acaranya supaya apa-apa. Kita dulu nih kasih hidup kita ke mereka, coba sharing ke mereka, nggak usah malu. Kalau kita pernah bikin dosa dan kita pernah menang, ya itu di-sharingkan sama mereka, karena mereka di situ akan merasa, oh ada yang mau berbagi hidup sama aku juga mau berbagi hidup sama mereka kayak gitu. Pasti kita semangat PMK teman-teman yang lain. Kayak gitu. So good, mantap Lab. Nah, saya sih bersyukur ya. Ajaran dari Mas Daniel juga ini. Ajaran dari Bang Jo aku nih. Saya belajar dari Gaby loh. Berarti sebenarnya Gaby bapak rohani kita Bang. Gaby sebenarnya. Dari Tuhan Yesus Bang. Nah itu mantap tenan. Itu sih bersyukur ya. Tadi apa yang Levita bilang, berarti saya ngomong tuh bukan teori gitu loh. Karena apa yang saya bagiin juga bukan teori, karena apa yang saya bagiin tuh berdasarkan pengalaman. Saya ngambil hancurnya rebuild gitu loh. Terus juga pecah jalan masing-masing, tapi satu komando gitu loh ya. Terus juga ngalamin ya yang saya nggak alamin cuma satu aja, pandemi COVID gitu ya. Ya iyalah, kalau pandemi COVID udah ada berarti kan sekarang kita nggak ngalamin lagi kan. Nah justru apa ya namanya, saya mengalami itu semua, dan makanya itu yang saya bagiin sama teman-teman gitu loh. Ya puji Tuhannya tadi Levita tuh kayak ngasih conclusion dari apa yang saya share sama teman-teman, which is itu jadi puji Tuhan, berarti bukan teori gitu kan, bukan cuma teori doang, tapi itu benar-benar satu hal yang nyata, which is itu benar. Ya kita menjadi bertobat gara-gara COVID ini, kita jadi bertobat dalam satu hal apa kalau misalnya dalam PMK, bertobat bahwa program itu nggak segala-galanya. Kita tuh ribet sama program, dan itu nggak ngomong PMK, gereja juga sama gitu loh. Gara-gara COVID apa? Semua hancur kan? Program kan? Karena kenapa? Gereja itu, kita mikir gereja itu bangunan. Gereja itu kita. Jangan dibalik. Gereja itu kita. Kita datang ke bangunan untuk beribadah. Tapi gereja sesungguhnya itu saya, kamu, kita semua adalah gereja. So, jangan hancurkan itu. COVID bisa menghancurkan pertemuan fisik kita. Tapi COVID nggak pernah bisa menghancurkan ikatan kasih Kristus dalam hidup kita. Wow. Ya, jadi
semangatnya Levita, semangatnya Daniel, semangatnya Gaby, semangat teman-teman semua tadi udah ngobrol dan kita diskusi. Saya hargai banget. Kalian tuh garda terdepan dari semua PMK. Karena gini, jujur ya, saya sebagai organisasi misi, waktu kita ngomong soal ini gimana ya cara untuk menjangkau untuk lebih efektif, kita melihat PMK. Kita melihat PMK karena PMK tadi saya bilang. Saya waktu ngomong tadi itu ngomong bahwa perpanjangan tangan yang bisa sampai ke pribadi yang paling dalam adalah PMK, karena itu hasil survei kita. Jadi saya udah lakuin survei, kita udah lakuin studi, dan itu yang terjadi bahwa kalian nggak kebetulan ada di kampus kalian. Kalian nggak kebetulan ada di malam ini juga. Karena supaya kalian tuh kembali lagi ke PMK kalian masing-masing untuk memperbaiki apa yang sudah rusak. Tapi apa yang sudah rusak itu sebenarnya bukan benar-benar rusak. Apa yang lagi rusak itu sebenarnya adalah lompatan kalian untuk bisa menjangkau orang lebih banyak lagi dan lebih baik lagi. Itu aja sih. Thank you teman-teman. Mantap Bang. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ada yang mau nanya secara pribadi, boleh ke IG saya. Kita ngobrol di IG, supaya ya karena waktu terbatas ya, tapi kita bisa chat lebih banyak di IG. Thank you. Betul. Thank Jadi you, makasih Bang. Yang mau sharing-sharing sama Bang Jo, DM pribadi Bang Jo membuka open chat DM ya di IG. Instagramnya Jo_Octavianus ya. Nanti kalau yang pengen tahu nanti ku kirim nama IG-nya Bang Jo. Tapi jangan diblokir ya teman-teman ya. Di follow, jangan diblokir. Ya, oke. Terima kasih teman-teman yang malam hari ini udah hadir. Ya, jangan lupa datang besok Kamis di UHOP dan Selasa 23 Juni kita akan ngobrol lagi sama Bang Jo sama teman-teman UHOP lain. Oke, Bang Jo boleh minta tolong untuk berdoa buat kami dan berdoa penutup. Ya, saya juga sekalian mau ngomongin untuk Kamis nih, saya pikir teman-teman kalau misalkan mau ngomong pemuridan, Kowing itu adalah orang yang paling tepat. Jadi jangan lewatin kesempatan kalian untuk kalian bisa datang untuk kedengerin apa yang Kowing akan bilang. Karena gereja saya sendiri pun juga belajar dari Kowing. Bapak rohani dari gembala saya adalah Kowing. Dan Kowing itu punya hati yang bener-bener banget soal pemuridan. Dan dia udah memuridkan banyak gereja juga. Jadi kalau misalkan dia bukan orang sembarangan, susah banget undang dia. Jadi waktu tadi Daniel bilang Kowing akan jadi pembicara, itu buat saya tuh it's a privilege. Jadi jangan sampai kalau menurut saya jangan lewatin. Ini modal banget. Bukan cuma hari ini, tapi nanti kalau sampai lulus sampai nanti gereja juga ini akan jadi modal kalian banget. Ya. Buat saya sih itu pesan sponsor nih. Terima kasih Bang Jo. Ini Bang Jo ya, boleh di-follow ya. Oh iya, di-follow boleh. Di-follow, di-report spam juga boleh kok. Boleh di-report spam. Asal jangan diblokir ya Bang ya. Asal jangan diblokir. Oke, kita doa ya. Siap Bang. Yuk, kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Bersyukur kami boleh diberi kesempatan untuk saling sharing, untuk kami saling terbuka satu dengan yang lainnya tentang PMK kami masing-masing. Satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa kami berada di PMK, berada di kampus kami bukan suatu kebetulan. Ada rancangan Tuhan yang jauh lebih besar dan yang bisa kami pikirkan. Tapi satu hal yang kami tahu juga Tuhan, bahwa kami ada di PMK bukan untuk kami saja. Kami bisa dekat dengan Tuhan karena proses yang Tuhan izinkan ketika kami ada di kampus kami. Tapi Tuhan izinkan ada PMK juga supaya ada banyak orang boleh kenal kasihnya Yesus seperti kasih Yesus yang telah menyentuh hidup kami. Begitu juga Yesus mau menyentuh banyak orang melalui PMK yang sudah Tuhan percayakan untuk kami kelola. Bapak, saat ini kami berdoa Tuhan, biarlah pengurapan Tuhan hadir untuk setiap para pengurus PMK yang hari ini bergabung di Google Meet pada malam hari ini, dan pakai hidup mereka Tuhan untuk mereka bisa memberikan hidup. Karena kami bisa bertumbuh bukan hanya ketika kami belajar, tapi kami juga bisa bertumbuh ketika kami bisa memberikan hidup kami bagi orang lain. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang yang lebih bijak, dan terutama Tuhan, ajar kami untuk kami memiliki kerinduan, untuk kami punya rasa rindu untuk mengenal Yesus jauh lebih intim lagi, jauh lebih pribadi lagi daripada sebelumnya. Sehingga apa yang belum pernah kami lihat, apa yang belum pernah kami dengar, apa yang belum pernah timbul dari hati, yaitu iman kami pada Yesus, akan jauh lebih dalam mengenal Engkau lebih. Dan biarlah pengorbanan murid kayu salib itu Tuhan menjadi tanda kasih-Mu yang terus kami kenal, sehingga kami mau lebih lagi menjangkau lebih banyak orang, karena Yesus sudah lebih dahulu melayani kami, agar kami juga bisa melayani lebih banyak orang lain. Terima kasih Bapa, dan biarlah berkat dari Tuhan
juga mengalir pada mereka semua Tuhan pada malam hari ini. Kami diberkati ketika kami mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kami, apapun yang kami perbuat di Tuhan buat pasti berhasil. Dimanapun kami melangkah, Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan dan Roh Kudus-Mu selalu hadir bersama dengan kami. Kemanapun kami berangkat, kemanapun kami pergi, kemanapun kami melakukan sesuatu, ada tangan Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami. Sampai Tuhan Yesus menjemput kami kembali. Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Thank you Bang Jo. Oke, thank you teman-teman. Thank you. Aku agak sedikit meralat teman-teman. Aku sedikit agak meralat. Besok Kamis jam 8 ya teman-teman. Jam 7 ya, jam 8 malam. Oke, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih Bang Jo, terima kasih Levita, Lydia. Terima kasih semuanya. Semuanya Tuhan memberkati. Sonia, thank you, Tuhan berkati. Levita. See you. Thank you, Tuhan berkati. Aku out ya. Thank you teman-teman ya. Ya, Bang. Thank you Bang, God bless ya. Makasih Bang. Sama-sama, makasih. Yuk, Gap.